Pria ini bekerja di perusahaan pembersih yang menyediakan layanan pembersihan kamar khusus untuk orang-orang yang tidak punya waktu. Hari ini, dia datang ke rumah seorang pria tua yang kesepian untuk melayaninya. Meja itu dipenuhi tisu, salep, dan tumpukan kaos kaki yang bau. Jiu-En mengidap OCD. Benda-benda yang berantakan ini seolah memprovokasinya. Jiu-En mulai bekerja, pertama-tama meletakkan semuanya di tempat aslinya, menggantung pakaian dengan rapi di rak. Ruangan itu langsung menjadi lebih rapi. Setelah selesai, Jiu-En pergi ke dapur untuk memasak untuk pria tua itu. Pria itu terus-menerus memuji layanan ini, memperkenalkannya ke rumah gadis di sebelah untuk membersihkan. Gadis itu terkenal jorok di desa, tapi Jiu-En punya prinsip sendiri. Dia tidak akan proaktif mencari pelanggan, hanya menunggu pihak lain datang kepadanya. Jiu-En sedang sibuk di teras, melihat gadis jorok yang disebutkan oleh pria tua itu keluar untuk menjemur pakaian. Dia hanya melihatnya mengeluarkan pakaian dari mesin cuci dan langsung melemparkannya ke tali jemuran. Pada dasarnya tidak diusap, Jiu-En sangat terkejut, tidak bisa menahan diri untuk memulai mengamuk. Dia hidup sendiri di rumah besar karena harus membayar utang yang ditinggalkan ayahnya. Ditambah sekarang dia hanya magang di perusahaan periklanan, jadi hidupnya cukup sulit. Setiap hari hanya pergi bekerja sudah menghabiskan seluruh tenaganya. Benar-benar tidak ada lagi tenaga untuk melakukan pekerjaan rumah. Hal ini juga membuatnya harus hidup dalam kekacauan setiap hari. Bangun di pagi hari untuk mencari barang, baru bisa dengan enggan mengubah dirinya menjadi pegawai kantor. Sebelum pergi, Dayang membawa 2 kantong sampah dan meletakkannya di depan pintu, tetapi saat itu sudah lewat jam pengumpulan sampah sehingga dilarang menaruhnya di sana. Dayang terburu-buru pergi bekerja, hanya bisa berdiri di depan kamera menundukkan kepala meminta maaf. Setiap hari ketika mereka mengumpulkan sampah, dia tidak ada di rumah, jadi dia sering melanggar peraturan. Dayang berbalik dan bertemu dengan Jiu-En, melihatnya secara proaktif menganggukkan kepala untuk menyapa. Dayang curiga dia ingin mendekatinya untuk memperkenalkan layanan pembersihan rumah. Bagaimanapun juga, dia benar-benar tidak akan mempekerjakan mereka. Setelah turun dari bus, Dayang melihat mobil ketua tim melintas, takut terlambat dan didenda. Dia buru-buru lari ke perusahaan dengan kecepatan super. Tanpa diduga, 2 rekan kerja pura-pura ada urusan mendesak, langsung melemparkan ransel kepada Dayang, meminta bantuannya untuk membawanya ke tempat mereka. Dayang buru-buru lari ke perusahaan sebelum ketua tim datang. 2 rekan kerja mengambil kembali ransel mereka. Dayang berbalik melihat ke arah petugas kebersihan. Ternyata dia menyembunyikan ransel di tempat sampah, hanya melihat petugas kebersihan berjalan ke tempat sampah setiap meja, dan diam-diam mengembalikannya kepada mereka. Masalah terlambat tidak ketahuan, tetapi ranselnya berbau busuk. Ketua tim meminta semua orang untuk rapat, tetapi Dayang diminta oleh rekan kerja senior untuk menelepon pelanggan. Seorang pekerja magang tidak memiliki hak untuk berbicara, dia hanya bisa menelan kekesalan. Yang menjengkelkan adalah, belum selesai menelepon, rekan kerja sudah memintanya untuk memesan makanan untuk semua orang lagi. Dayang mengeluarkan buku catatannya, memesan makan siang sesuai selera masing-masing. Semua orang berkumpul untuk makan dan bersenang-senang, sementara Dayang hanya makan mie untuk menghemat uang. Setelah makan, Dayang menemukan wakil manajer Jin Hong kembali dari perjalanan bisnis. Rekan kerja semua mengelilinginya, tertawa dan berbicara dengan gembira, tetapi Dayang tidak bisa masuk. Tanpa diduga, kesempatan datang dengan cepat. Proyek yang dikerjakan rekan kerja ditolak. Wakil manajer khawatir setelah diperbaiki, masih tidak disetujui. Dia mengusulkan agar pekerja magang Dayang bergabung untuk memberikan lebih banyak pilihan dan arah baru. Dayang tanpa ragu dengan cepat mengemukakan ide-idenya. Wakil manajer mendengarkan dengan penuh perhatian, dan pada saat yang sama memberinya rincian spesifik. Dayang sangat berterima kasih, berjanji tidak akan mengecewakan ekspektasi wakil manajer. Saya hanya membiarkan Anda mencoba, tapi Anda agak melewati batas. Antusiasme Dayang disiram air dingin. Setelah pulang kerja, dia menerima pesan teks penagihan uang dari bank. Dia dengan sedih menelepon teman baiknya untuk curhat. Sahabatnya mengingatkan Dayang, jika terus menunda, rumahnya akan disita, lebih baik menyewakan beberapa kamar yang kosong. Dengan begitu bisa mengurangi tekanan. Dayang memikirkan saran dari sahabatnya. Ketika sampai di persimpangan, tiba-tiba dia menemukan sampah di mana-mana. Seorang pria berdiri di tengah angin, berjuang melawan tumpukan sampah itu. Tumpukan kantong plastik ini hampir berubah menjadi monster yang menyerang orang. Dayang sama sekali tidak tahu bahwa pria itu adalah presiden perusahaan Jiu-En. Dia juga tidak tahu bahwa ini adalah tumpukan sampah yang dia letakkan di luar pagi ini. Hari ini adalah hari Minggu. Dayang awalnya ingin tidur sampai siang. Tanpa diduga, dia sudah dibangunkan sejak pagi-pagi sekali.
Pria tua tetangga berdiri di luar pintu. Begitu membuka pintu, dia sudah memasukkan tumpukan sampah ke tangan Dayang. Memintanya untuk segera membersihkan tempat itu. Baru Dayang tahu saat ini, 2 tumpukan sampah yang dia buang kemarin muncul di depan pintu. Lebih dari setengah kantong masih berisi sampah. Banyak sampah yang tertiup angin. Dia langsung teringat kemarin saat membuang sampah dilihat oleh Jiuen. Curiga dia yang membawa sampah kembali ke sini sehingga menyebabkan pemandangan seperti itu. Dayang dengan patuh duduk dan membereskannya, bersumpah akan mencari Jiuen untuk balas dendam. Jiuen saat ini sedang pergi ke sebuah keluarga yang tidak harmonis untuk membersihkan. Sang istri di sini sendirian merawat 2 anak, terlihat sangat lelah. Jiuen dengan sabar merapikan seluruh ruangan, membuat seluruh rumah seperti terlahir kembali. Sebelum pergi, dia meninggalkan pesan, mengingatkan suami yang bekerja dan istri yang di rumah mengasuh anak untuk saling memahami. Suami pulang kerja melihat rumah rapi dan kertas yang ditinggalkan Jiuen, mengatakan dia akan mengambil cuti untuk merawat anak. Suasana hati sang istri juga menjadi lebih stabil, pasangan itu saling menatap dan tersenyum. Hubungan mereka berangsur-angsur membaik. Jiuen, si pengurus rumah, bisa masuk ke ratusan rumah, tetapi rumahnya sendiri terkunci rapat. Dia mondar-mandir di luar, pada akhirnya tidak memiliki keberanian untuk masuk. Lebih baik dimarahi oleh presiden daripada tidur di kantor. Setiap orang di kota ini punya masalah sendiri. Dayang sebagai pekerja magang sedih karena kembali diabaikan oleh rekan kerja. Wakil manajer menelepon, solusi yang diberikan Dayang telah diterima oleh pelanggan. Rekan kerja bertepuk tangan dan bersorak mengajak pergi merayakan, namun semua mengabaikan kontribusi Dayang. Dia kecewa dan tetap lembur, benar-benar tidak tahan lapar. Ketika hendak pulang kerja tiba-tiba menerima pesan dari rekan kerja, memintanya membawa tasnya ke tempat karaoke. Dayang dengan perut lapar datang ke sana, beberapa rekan kerja yang sudah makan dan mabuk sedang bernyanyi dengan gembira. Ada orang yang menertawakannya, mengatakan mungkin saja jika bernyanyi dengan baik bisa menjadi karyawan tetap. Dayang ingin proaktif mengambil kesempatan sebelum bernyanyi, mengungkapkan keinginannya, berharap dalam waktu setengah bulan akan menjadi karyawan tetap. Semua orang mengerti kata-katanya, tetapi tidak ada yang menjawab. Ketua tim memimpin untuk membantunya cepat bernyanyi. Pesta berakhir. Dayang memapah rekan kerjanya yang mabuk ke taksi. Dia mengingatkan Dayang, sangat sedikit pekerja magang yang diangkat menjadi karyawan tetap. Sejak dia masuk ke perusahaan sampai sekarang belum ada satupun. Perkataan ini membuat Dayang benar-benar putus asa. Dia mengingat kembali hal-hal yang terjadi belakangan ini, dalam hatinya merasa tidak adil. Untuk melampiaskan isi hatinya, Dayang mengambil telepon di pinggir jalan dan menelepon orang asing untuk curhat. Kebetulan Jihun sedang berjalan-jalan di jembatan, melihat Dayang sedang menangis. Dia juga melihatnya, langsung meletakkan telepon, berniat untuk lari dan membalas dendam pada Jihun karena masalah tumpukan sampah. Namun, 2 polisi tiba-tiba datang, mengira Dayang sedang putus asa, jadi mereka langsung membawanya ke kantor polisi. Dayang menjelaskan bahwa dia sedang menelepon untuk curhat, sama sekali tidak berpikir untuk bunuh diri, tetapi polisi meminta dia untuk menelepon keluarganya untuk menjemputnya. Dayang mencari-cari telepon, tiba-tiba dia teringat, dia telah meninggalkan telepon dan tas rekan kerjanya di jembatan. Di dompet hanya ada kartu nama Jihun yang diberikan oleh tetangga sebelumnya. Pada saat yang sama, Jihun menemukan barang-barang Dayang yang tertinggal, dia membawanya kembali ke perusahaan, saat sedang memikirkan cara untuk menghubunginya. Telepon Dayang menerima pesan teks penagihan uang dari bank. Jihun membaca isinya, lalu melihat tas merek terkenal di sebelahnya, salah mengira Dayang adalah orang yang materialistis, meskipun berutang juga harus memakai barang-barang bermerek. Tepat pada saat ini, Presiden menerima pemberitahuan dari polisi yang mencari Jihun. Dia tahu Dayang meminta bantuan. Dia segera membawa Jihun pergi dari kantor polisi. Dia menjelaskan kepada polisi, dia bukan wali Dayang. Dayang masih membeli tas merek terkenal, pasti ada masalah. Jihun selesai bicara dan langsung pergi. Presiden tidak seperti dia, langsung menganggap Dayang sebagai pelanggan yang perlu dibersihkan. Lalu menjelaskan kepada polisi bahwa mereka saling kenal. Setelah itu membawa Dayang keluar, Presiden juga secara proaktif mengantarkannya pulang. Jihun dan Dayang saling salah paham, begitu melihat langsung merasa kesal. Presiden tidak tahu situasinya, berusaha keras membujuk Dayang untuk membiarkan Jihun datang ke rumahnya untuk membersihkan. Tetapi dia punya masalah sendiri, hanya bisa mencari alasan untuk menolak. Jihun melihat itu mengira Dayang tidak mempercayainya, secara proaktif menolak untuk datang ke rumahnya untuk membersihkan. Dayang mengatakan jika begitu jangan mengintip rumahku lagi, juga jangan membawa sampah ke depan pintu. Jihun terpana di tempat, ingin menjelaskan tetapi sudah sampai di depan gerbang rumah Dayang. Dia baru saja turun dari mobil, Jihun tidak sabar buru-buru mengendarai mobil pergi. Pada malam hari, ada orang yang membaca postingan Dayang di internet lalu datang untuk melihat kamar. Meskipun ruangannya cukup luas, sayangnya di mana-mana menumpuk barang, pihak lain sangat tidak puas, sebelum pergi masih mencela Dayang yang jorok. Pemandangan
Pemandangan ini kebetulan dilihat oleh Ji-hun dan Presiden yang sedang duduk di rumah tetangga. Presiden bertanya beberapa pertanyaan lagi. Dayang menyewakan kamar mungkin karena kekurangan uang. Pria tua itu menceritakan bahwa ayahnya meninggalkan hutang yang sangat besar sebelum meninggal. Ji-hun mengingat pesan penagihan uang yang diterima Dayang, dia menduga dia telah salah paham tentangnya. Pada malam hari, Ji-hun menerima tugas mendesak melihat honornya cukup menarik. Dia segera pergi ke rumah Sanga, pacarnya pergi ke luar negeri 5 tahun lalu. Sebelum pergi dia menyerahkan rumah dan anjingnya untuk dia rawat. Selama 5 tahun ini, dia tidak hanya tidak pernah kembali, bahkan sering tidak membalas pesan. Hanya ketika menanyakan kabar anjingnya baru secara proaktif menghubungi Sanga, dia juga sibuk mencari nafkah sehingga tidak punya waktu untuk membersihkan. Ruangan itu terlihat sangat berantakan, tanpa diduga pacarnya tiba-tiba mengirim pesan, mengatakan 7 jam lagi akan sampai di rumah. Sanga buru-buru mencari pengurus rumah Ji-hun, begitu masuk kamar, dia tidak berhenti mengagumi. Tidak disangka seorang gadis bisa tinggal di kamar seperti ini. Karena waktunya mendesak, keduanya hanya bisa berbagi tugas untuk membersihkan. Saat merapikan rak buku, Sanga tidak sengaja melihat foto pacarnya dan gadis lain. Di belakangnya tertulis kata-kata teman sejiwa. Dia sangat tidak senang, lalu curhat kepada Ji-hun tentang masalah percintaannya. Sebenarnya Sanga sudah menyadarinya sejak lama, bagi pacarnya, keberadaannya sama saja dengan tidak ada. Selama ini dia selalu menipu dirinya sendiri dan orang lain. Karena memiliki pacar yang sukses adalah kebanggaan terbesar dalam hidupnya. Sanga adalah seorang desainer perhiasan, pernah bekerja sama dengan seniornya untuk membuka studio. Tetapi karena beberapa masalah, studio itu ditutup sementara. Hanya dalam satu malam, Sanga berubah dari wakil manajer menjadi pengangguran, dan harus tinggal di rumah membuat kerajinan tangan. Tetapi karena gengsi, dia tidak menceritakan tentang penganggurannya kepada siapapun. Masih mengirim uang kepada ibunya, berbohong bahwa dia adalah wakil manajer. Dia telah kehilangan karirnya, jika bahkan pacarnya juga hilang maka dia tidak akan memiliki apa-apa. Ji-hun mengerti pemikiran Sanga, tetapi masih mengingatkannya. Cinta bukanlah penantian dan pengorbanan sepihak. Jika tidak ingin dibuang, maka genggamlah takdirmu sendiri. Jangan menjadi beban bagi orang lain. Sanga memikirkan kembali kata-kata Ji-hun, memaksa dirinya untuk membuat pilihan. Saat dia ragu-ragu, pacarnya mengirim pesan, mengatakan waktunya terbatas. Setelah kembali ke negaranya dan menyelesaikan pekerjaannya, dia akan langsung pergi. Tidak ada waktu untuk pulang. Sanga akhirnya membuat keputusan bahwa dia harus menjadi orang yang tidak bergantung pada pria. Jadi setelah selesai membersihkan kamar, dia langsung pindah dan dengan tegas mengirim pesan perpisahan kepada pacarnya. Di sisi lain, Dayang yang tertekan juga mulai membersihkan rumah. Tetapi barang-barangnya terlalu banyak, semakin dibersihkan semakin berantakan. Dia memasukkan tumpukan barang yang tidak terpakai ke dalam tas dan membuangnya. Bibi penanggung jawab di tempat sampah mengatakan kepadanya, jika bukan karena pacar yang membawa sampah kembali, dia hampir saja melapor ke polisi. Dayang berpikir lama baru menyadari pacar yang disebutkan Bibi itu adalah Ji-hun. Baru sekarang dia tahu bahwa masalah tumpukan sampah itu bukan dia yang merugikannya, tetapi dia sedang membantunya. Menyadari bahwa dia telah salah paham tentang Ji-hun, Dayang sangat menyesal, ingin menemuinya untuk meminta maaf, tetapi merasa malu. Pria tua itu sedang berbicara dengan Ji-hun, melihat Dayang sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Jadi dia menarik mereka untuk berbicara dengan jelas. Dayang ragu-ragu sejenak, akhirnya meminta maaf atas kesalahpahamannya. Apa saya perlu bantuan? Ji-hun datang ke rumah Dayang, dia memperkenalkan rumah ini dirancang sendiri oleh ayahnya. Setiap sudut berisi kenangan indah ayah dan anak. Ji-hun melihat ruang tamu dipenuhi barang-barang peninggalan ayah Dayang, dia menyarankan untuk mulai merapikan dari tumpukan ini. Tetapi bagi Dayang, semua ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Dia tidak tega membuang apapun. Ji-hun mengerti maksud Dayang, memintanya membersihkan kamar tidur dan menyerahkan ruang tamu kepadanya. Tunggu sampai Dayang keluar, hanya terlihat ruang tamu yang berantakan menjadi penuh dengan vitalitas. Ji-hun meletakkan barang-barang di tempat yang mudah dilihat. Seluruh ruang tamu terlihat luas dan bersih. Pada saat ini, bel pintu berbunyi, yang datang adalah Sangha dan Somi. Ketiganya pernah menjadi sahabat di sekolah menengah. Hanya saja setelah itu mereka berangsur-angsur menjauh, teman bersama mereka Hyeju juga menghubungi mereka satu persatu. Mengetahui Dayang punya rumah untuk disewakan, kebetulan Sangha dan Somi sedang mencari kamar, Hyeju juga pindah bersama mereka berdua. Sangha sangat terkejut bertemu Dayang di sini, lalu menyadari dia juga tidak sering membersihkan rumah seperti dirinya. Ji-hun merasa suasananya agak canggung, jadi dia membuat janji dengan Dayang untuk datang dan membersihkan tempat lain besok. Setelah selesai berbicara dia langsung pergi. Setelah Ji-hun keluar dari pintu, Dayang memperkenalkan rumah itu kepada mereka.
mereka. Sekarang mereka adalah orang asing yang pernah saling kenal, meskipun canggung tetapi setiap orang punya kebutuhan sendiri. Sangat cepat mereka menyepakati semuanya. Pada malam hari, Heju datang ke sana untuk merayakan 4 orang berkumpul bersama lagi. Pada saat yang sama juga membicarakan masalah yang selama ini mereka hindari. Di semester pertama kelas 10, hubungan ketiganya masih sangat baik. Mereka memberi julukan sendiri angsa hitam. Tetapi setelah liburan musim panas, hubungan mereka tiba-tiba retak. Sampai sekarang alasannya masih belum diketahui. Sangha mengingat kembali alasan hubungan itu hancur. Tahun itu keluarganya bangkrut. Dia hanya curhat kepada Dayang seorang diri. Dayang mengatakan akan merahasiakannya. Siapa sangka keesokan harinya semua teman sekelas tahu ceritanya. Harga diri Sangha hancur. Dia dengan marah menampar Dayang. Sejak saat itu mereka berpisah jalan masing-masing. Mengingat kembali cerita lama, Dayang masih berusaha menjelaskan, tahun itu benar-benar bukan dia yang membocorkan cerita ini. Dayang masih berbicara, Somi tiba-tiba menangis, mengakui bahwa dia yang menyebarkannya. Dia tidak sengaja mendengar percakapan antara keduanya, saat itu sedang sedih karena beberapa hal, dan pada saat yang sama dipaksa oleh teman sekelas untuk menanyakan tentang keluarga Sangha. Somi tidak tahan, jadi dia mengungkapkan bahwa keluarga Sangha bangkrut. Kebenaran terungkap. Somi menangis meminta maaf, beberapa orang melepaskan ikatan di hati mereka, minum dengan gembira, dan setelah menghibur Somi, Sangha pergi untuk meminta maaf kepada Dayang. Dayang juga berpikir seharusnya dia menjelaskan dengan lebih jelas tahun itu. Keduanya saling menatap dan tersenyum, berdamai seperti semula. Hari ini, Sangha memutuskan untuk memaafkan Somi. Dayang menghela napas. Ketika bersekolah, mereka pernah mengatakan bahwa di masa depan akan hidup bersama. Tidak disangka sekarang mereka secara kebetulan mewujudkan keinginan awal. Pagi-pagi sekali Juen datang ke rumah lagi untuk membersihkan. Dayang dan Somi sudah keluar untuk bekerja. Hanya Sangha yang ada di rumah membuat gelang mutiara. Ketika mengambil telepon dia tidak sengaja menjatuhkannya ke lantai. Sangha tidak hati-hati terpleset jatuh dan kepalanya terbentur. Juen membantunya menghubungi teman-temannya, tetapi semua orang sedang sibuk, tidak ada cara untuk pulang. Juen tak berdaya hanya bisa membawa Sangha ke rumah sakit, tetapi yang tidak dia duga adalah, dalam situasi seperti ini dia masih bersikeras harus merias wajah sebelum pergi. Sangha menerima telepon dari teman sekolah dasarnya, pihak lain mengundangnya untuk menghadiri acara pertunangannya. Dia bahkan secara khusus memintanya untuk membawa pacarnya, dan karena keduanya pada dasarnya adalah musuh bebuyutan, Sangha segera setuju demi harga dirinya. Tapi dia tidak punya pacar sekarang, dan matanya tiba-tiba tertuju pada Juen. Sangha memohon padanya dengan manis untuk menemaninya selama 2 jam, meyakinkan dia bahwa dia akan membayar upah yang pantas. Juen tidak punya pilihan selain setuju, tetapi dia tidak menyangka bahwa untuk menghadiri pesta, Sangha akan membeli setelan jas dan pakaian mahal. Juen tidak mengerti mengapa dia menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu ini padahal dia bekerja keras membuat barang-barang buatan tangan. Sangha diam-diam memberitahunya bahwa dia menyewa pakaian itu dan akan mengembalikannya setelah pesta. Sangha punya alasannya sendiri untuk melakukan itu. Ketika dia masih kecil, dia selalu berpikir bahwa dia adalah pusat dunia, pusat dari semua perhatian. Tapi setelah musuhnya pindah ke kelasnya, dia mengambil semua sorotan, membuat Sangha merasa rendah diri. Dia selalu mengingat perasaan itu dan tidak ingin kalah dari lawannya lagi. Juen tidak mengerti mengapa gadis-gadis begitu kompetitif, dan melihat bahwa membujuknya tidak ada gunanya, dia hanya bisa setuju. Setelah mencoba pakaian, Juen kembali untuk membersihkan, dan ketika dia memasuki kamar tidur Dayang, dia melihat kekacauan di dalamnya. Dayang menjelaskan bahwa dia merasa setiap barang sangat berarti, jadi dia tidak tega membuangnya. Juen memberitahunya, hal terpenting dalam membersihkan bukanlah apa yang dibuang, melainkan apa yang dipertahankan. Dia menyarankan untuk menyimpan kenangannya dan membuang semua barang-barangnya, jadi dia membantu Dayang mengambil foto dengan setiap barang dan memintanya untuk membuang setiap barang secara berurutan. Dayang merasa cara ini sangat bagus, dan pada saat yang sama, itu menginspirasinya untuk menulis proposal terkait pekerjaan rumah. Dia mendedikasikan dirinya untuk membantu wanita yang mencoba menyeimbangkan karir dan pekerjaan rumah, dan dia menamai proposal ini pembantu rumah tangga tampan. Rencana Dayang dicuri oleh Jin Hong, yang secara khusus menayangkannya di layar dan menjelaskan bahwa pekerjaan rumah tangga tidak hanya untuk wanita. Pembantu rumah tangga tampan itu menghancurkan persepsi semua orang, mereka dapat mengiklankannya di internet atau di kompleks apartemen, menarik wanita yang mungkin menggunakan layanan pembantu rumah tangga dan membeli produk terkait. Semua orang berpikir proposal ini tidak buruk, tetapi Dayang menemukan bahwa orang yang bertanggung jawab telah diubah menjadi nama Jin Hong. Dia langsung mengerti bahwa Jin Hong mencuri proposalnya, tetapi dia tidak berani angkat bicara. Dia memikirkan segala macam cara untuk mengekspos perilaku jahatnya, tetapi pada kenyataannya, dia bahkan tidak berani bertanya. Sementara itu, Jin Hong dengan tenang meminta Dayang untuk membuat PPT khusus dan menyisipkan gambar pembantu rumah tangga tampan di atasnya. Di sisi lain, Sangha membawa Jin Hong ke pesta pertunangan,
dan dia melihat semua orang fokus pada pakaian mahal yang dikenakannya. Sang-ha sangat puas dan bangga ketika seorang pria secara tidak sengaja terpeleset, gelas anggur di tangannya langsung tumpah ke arah Sang-ha dan Jin-hong langsung memercik ke jaketnya. Pria itu buru-buru mengambil tisu untuk menyeka, dan Jin-hong menyalahkannya karena semakin dibersihkan semakin kotor. Kemudian dia mengambil sebotol anggur putih di atas meja dan menyeret Sang-ha ke kamar mandi. Jin-hong menggunakan anggur untuk membersihkan noda di luar, dan noda yang tersisa harus dicuci kering agar bersih. Sang-ha tidak bisa menahan air matanya, dia bahkan belum berani memotong labelnya, berniat mengembalikannya setelah memakainya sekali. Begitu dicuci kering, tidak akan bisa dikembalikan. Setelah keduanya keluar, Sang-ha baru tahu bahwa pria itu adalah pengacara Kwon, dan dia adalah satu-satunya musuh di antara pacar-pacar musuhnya. Pengacara Kwon bersikeras untuk memberikan kompensasi, jadi Sang-ha hanya bisa memberinya kartu namanya. Tetapi setelah dia kembali ke rumah, dia ingat bahwa nomor telepon di kartu itu adalah nomor kantor yang sudah tutup. Untuk mendapatkan kompensasi, dia harus secara proaktif menghubungi pengacara itu. Sang-ha dengan hati-hati mengetik, ingin berbicara dengan sopan, tetapi dia tanpa sengaja menekan kirim 4 kata minta kompensasi. Dia mengutuk dirinya sendiri karena bodoh, tidak menyangka pengacara Kwon justru sangat senang setelah menerima pesan itu. Dia pernah bertemu Sang-ha beberapa kali sebelumnya dan memiliki kesan yang baik tentangnya. Kali ini, dia secara tidak sengaja mengotori baju Sang-ha, dan dia mengambil kesempatan untuk mengenalnya. Ketika dia sedang frustrasi karena tidak bisa menghubungi nomor di kartu nama itu, dia tiba-tiba menerima pesan dari Sang-ha. Sang-ha menyelesaikan masalahnya, sementara Dayang sedang tenggelam dalam pekerjaannya. Anak kepala tim akan masuk taman kanak-kanak, jadi dia memerintahkan Dayang untuk pergi dan mengantre untuk mendapatkan nomor antrean. Dayang tidak berani menentang perintah itu, mengantre dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, dan akhirnya mendapatkan nomor pertama. Dia memberitahu kepala tim, dan dia dengan senang hati memberinya hari libur. Dayang tidak berani bermalas-malasan, memutuskan untuk tidur selama 2 jam dan kemudian pergi bekerja, kembali ke rumah. Dia meletakkan nomor antrean di atas meja, lalu menyalakan kipas angin dan naik ke tempat tidur untuk tidur. Tanpa diduga, kertas itu tertiup angin ke bawah lemari, dan Jiu-en datang ke rumah untuk membersihkan lagi. Hari ini dia harus menata dapur dan kamar tidur Dayang. Memanfaatkan Jiu-en yang sedang bekerja, Dayang diam-diam mengambil fotonya dan memasukkannya ke dalam PPT. Ketika dia tersesat, hal pertama yang kepala tim lakukan adalah meminta nomor antrean. Dayang menemukan bahwa nomor itu tidak ada di tasnya, dan segera kembali ke rumah untuk mencarinya. Dia melihat kamar tidur telah dibersihkan oleh Jiu-en tanpa setitik debu pun, tetapi kertas nomor antrean itu menghilang. Dayang bertanya kepada Jiu-en dengan cemas apakah dia melihatnya. Tetapi setelah mendengar penjelasannya, dia menemukan bahwa meskipun Dayang adalah seorang pekerja magang, dia tidak berbeda dengan pesuruh. Dayang sedikit kesal, curiga bahwa kertas itu telah dibuang oleh Jiu-en, tetapi karena itu sudah terjadi, dia tidak bisa menyalahkannya. Di malam hari, Dayang terus mencari, dan berhasil menemukannya di bawah lemari. Ketika dia sedang bersukacita, Somi kembali dan memberitahunya bahwa Jiu-en sedang mencari di luar di tempat sampah. Dayang berlari untuk meminta maaf kepadanya, mengatakan bahwa dia yang secara tidak sengaja kehilangan kertas itu. Jiu-en dengan tenang mengatakan bahwa tidak apa-apa, lalu langsung pergi. Dayang mengira dia marah dan merasa sangat bersalah di dalam hatinya karena dia masih membutuhkan bantuan Jiu-en. Ternyata setelah melihat foto Jiu-en, Jin-ho memutuskan untuk mengundangnya menjadi model iklan, dan pada saat yang sama, dia memberikan tugas itu kepada Dayang. Sekarang hal seperti ini terjadi, dia benar-benar tidak bisa membuka mulut. Tapi saat ini, Jin-ho mengadakan rapat presentasi tentang proyek tersebut, dan dia menerima pujian dari atasannya. Selama rapat, Dayang sakit perut, jadi dia lari ke kamar mandi, dan ketika dia keluar, rapat sudah berakhir, dan seorang rekan kerja memberitahu Dayang bahwa Jin-hong telah mengumumkan di depan semua orang bahwa itu adalah idenya. Ternyata terakhir kali dia mengubah namanya adalah karena dia tahu betul bahwa perusahaan tidak memberikan kesempatan kepada pekerja magang. Jika dia mengatakan itu adalah proyek Dayang sejak awal, itu pasti tidak akan disetujui. Dayang memahami niat baik Jin-hong dan secara khusus datang untuk berterima kasih padanya. Jin-hong memintanya untuk segera menemui Jiu-en untuk membahas kerjasama. Dayang menahan rasa sakit dan membawanya untuk mencari Jiu-en. Sebelum tiba, dia telah memberitahunya tentang hal itu. Jin-hong langsung masuk dan menjelaskan tujuannya. Jiu-en sama sekali tidak tertarik untuk mengambil iklan, tetapi dia langsung memperhatikan wajah Dayang yang pucat. Ketika Dayang berada di kamar mandi, Jin-hong bertanya kepada Jiu-en tentang hubungan di antara mereka, tetapi dia mengajukan pertanyaan serupa. Keduanya jelas adalah rekan kerja, namun Jin-hong tidak menyadari Dayang sedang tidak enak badan atau memang sengaja mengabaikannya.
tidak peduli apakah itu disengaja atau tidak, itu tidak boleh. Dayang mendengar kata-kata ini dan hatinya terasa sangat hangat. Dia ingin pergi, tetapi matanya tiba-tiba menjadi gelap dan Jiuen melihat itu dan segera membawa Dayang ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, dia bangun. Sebelumnya Dayang juga sering sakit perut dan setiap kali dia sembuh dalam beberapa saat. Dia menjual dirinya kepada kapitalisme setiap hari dan benar-benar tidak punya waktu. Dan dia khawatir dia akan sakit, jadi dia selalu berusaha untuk menahannya. Kali ini juga, Dayang berencana untuk pergi setelah infus selesai, tetapi Jiuen menghentikannya dan menyarankan dia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Dokter mendiagnosis gejala Dayang sebagai dysmenorrhea yang membutuhkan pil KB untuk meredakan nyeri. Ketika Jiuen pergi membeli obat dengan Dayang, dia kebetulan dilihat oleh Jin Hong, dan kali ini dia yakin mereka adalah sepasang kekasih. Dalam perjalanan pulang, Dayang dengan tulus berterima kasih kepada Jiuen karena selalu membantunya. Dia tidak mengerti mengapa Dayang hidup begitu sengsara. Mengapa tidak menjual rumah itu? Kata-kata ini mengingatkan Dayang saat ayahnya meninggal. Kerabat juga memintanya untuk menjual rumah untuk membayar utang, tetapi Dayang tidak ingin kehilangan satu-satunya hal yang ditinggalkan ayahnya untuknya, dan dia akan melindunginya tidak peduli seberapa sulitnya. Sampai di sini, Dayang berterima kasih lagi kepada Jiuen. Ruangan itu seolah-olah disulap olehnya, bersih dan rapi. Jiuen tidak tega melihat Dayang hidup begitu keras. Dia setuju untuk mempertimbangkan menjadi modal iklan, dan Jiuen mengantarnya pulang. Teman-temannya sangat khawatir dengan kondisi Dayang. Jiuen menjadi orang baik sepenuhnya, pergi ke rumah laki tua itu untuk meminjam makanan dan membuat hidangan mewah untuk para gadis. Keempatnya memuji keterampilan memasaknya, dan Jiuen bertanya pada Sangha apakah dia sudah menyelesaikan masalah pakaian formalnya. Dia telah membuat janji untuk bertemu dengan pengacara Kun, dan teman-temannya di sampingnya menyusun cerita tentang Cinderella dan pangeran. Mereka mendoakan agar Sangha dan pengacara Kun menjadi pasangan. Pada hari pertemuan, pengacara Kun telah mencari cara kencan di internet, bahkan sudah menyiapkan naskah tentang apa yang harus dikatakan saat makan. Dia juga mengantar Sangha pulang, dan pengacara Kun selalu mencari cara untuk melewati rumahnya. Di sisi lain, Jiuen secara resmi setuju untuk syuting iklan. Dayang sangat gembira sehingga dia hampir menerekamnya, tetapi Jiuen memberitahunya bahwa ruangan itu hampir selesai dibersihkan, dan dia tidak akan datang lagi di masa depan, dan menyuruh ketiga gadis itu untuk bergiliran membersihkan. Setelah Jiuen pergi, mereka langsung berdiskusi. Ketiganya tidak suka membersihkan rumah, juga tidak ingin kehilangan pembantu rumah tangga tampan yang juga pandai memasak. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengumpulkan uang bersama dan terus mengundang Jiuen untuk membersihkan. Sangha merengek meminta bantuan Jiuen, dan Jiuen juga tidak ingin hasil bersih-bersihnya dihancurkan. Senang karena Jiuen terus membantu, hari ini perusahaan mengadakan rapat. Jin Ho memutuskan untuk menyerahkan seluruh proyek pembantu rumah tangga tampan kepada Dayang untuk ditangani dan meminta karyawan senior untuk membantunya. Pihak lain sangat tidak puas dan langsung mengabaikan pesan yang dikirim Dayang. Segera, proyek kreatif Dayang berhasil mendapatkan kontrak iklan. Rekan-rekan kerjanya sangat senang, dan Dayang juga sangat bahagia. Setelah pulang kerja, dia dengan cepat berlari untuk berbagi kegembiraan dengan Jiuen, tetapi dia tidak ada di kedai minuman. Dayang duduk di kedai minuman menunggu, beberapa saat kemudian dia masuk ke kamar mandi. Ketika keluar, Dayang dengan penasaran masuk ke kamar tidur Jiuen. Dia mengambil buku di atas meja, dan kertas di dalamnya tiba-tiba jatuh ke lantai. Saat Dayang hendak mengambilnya, Jiuen tiba-tiba masuk dan mengambil buku dan kertas itu. Dia tampaknya sangat marah. Itu adalah surat permintaan maaf dari seorang gadis bernama Jiang Mi yang diberikan kepada Jiuen. Melalui dia dan Presiden saling mengenal 5 tahun yang lalu. Ketika dia pergi mencari Jiang Mi, Presiden menemukan Jiuen pingsan di depan rumahnya. Jadi dia membawanya kembali ke kedai minuman, dan dia tidak menyangka bahwa ketika dia bangun keesokan harinya, dia menemukan Jiuen telah membersihkan kedai minuman itu dengan rapi. Dia juga memberitahunya cara merawat gelas kaca. Presiden melihat Jiuen sangat berbakat dan memutuskan untuk mempertahankannya. Keduanya telah bekerja sama sampai sekarang. Kembali ke masa kini, Dayang melihat Jiuen marah, dan dia buru-buru meminta maaf karena masuk ke kamar tanpa izin. Setelah itu, dia menceritakan tentang penandatanganan kontrak perusahaan besok. Hari ini, Jiuen datang ke perusahaan Dayang, tetapi melihat kontrak itu ditulis untuk pembersihan sederhana, hanya membersihkan secara asal-asalan. Jiuen terus terang mengatakan bahwa dia setuju untuk mengambil foto karena dia pikir dia bisa membantu membersihkan rumah beberapa keluarga. Dia tidak ingin berpura-pura seperti ini, dan dia bahkan bisa tidak mengambil biaya model, hanya mengenakan biaya pembersihan. Kepala tim menyalahkan Dayang karena membawa orang aneh ke sini. Jin Ho memutuskan untuk melakukan apa yang Jiuen katakan, membantunya menemukan rasa pekerjaan yang sesungguhnya.
Dayang memberikan kontrak yang telah direvisi kepada Jiuan, dan pada saat yang sama, dia melihat informasi tentang dirinya. Ulang tahun Jiuan akan datang dalam beberapa hari, dan semuanya sudah siap. Jiuan, Dayang, dan kru film pergi ke keluarga pertama. Ini adalah rumah seorang ibu tunggal. Dia membesarkan 2 anak sendirian, dan Jiuan menemukan bahwa rumah itu tidak terlalu berantakan, hanya perlu dirapikan. Namun, ketika dia membuka kulkas, di dalamnya ada banyak barang yang sudah kedaluarsa. Jiuan mulai membersihkan kulkas, membuang semua yang sudah kedaluarsa. Tetapi pada saat ini, anak laki-laki itu tiba-tiba berteriak, itu bukan sampah dan tidak boleh dibuang. Kakak perempuannya buru-buru menarik adiknya ke kamar, untuk menghindari mempengaruhi syuting. Jiuan hanya berpikir anak itu membuat ulah tanpa alasan, tetapi ketika dia memanaskan tumpukan barang di lemari, anak itu tiba-tiba menerobos masuk dan memarahinya karena jahat. Kemudian dia mendorongnya, dan wajan di tangan Jiuan tumpah. Khawatir menabrak anak itu, dia menggunakan lengannya untuk melindungi dirinya sendiri sehingga dia terbakar. Ibu anak itu menjelaskan bahwa pangsit di lemari es dibuat oleh suaminya. Setelah perceraian, anak-anak semakin jarang bertemu ayah mereka, jadi mereka menolak untuk membuang barang-barang yang ditinggalkan ayah mereka. Jiuan memahami situasinya, dan suasana hatinya sangat rumit. Syuting selesai di malam hari, dan Jiuan serta Dayang bersiap untuk pulang. Gadis kecil itu tiba-tiba berkata kepada ibunya bahwa adiknya hilang. Jiuan dan Dayang keluar bersama semua orang untuk mencari. Akhirnya Jiuan menemukan anak itu, dan dia mengatakan kepadanya bahwa membuang barang-barang itu tidak berarti membuang cinta ayahnya. Makanan yang sudah busuk akan membuat sakit perut jika dimakan. Jika anak itu setuju, dia bisa membantunya membuat yang lain. Jiuan membawa anak itu pulang dan membeli banyak bahan makanan, secara pribadi membungkus pangsit untuknya. Dayang juga tinggal dan membungkusnya bersama semua orang, melihat seluruh keluarga tertawa dan berbicara dengan gembira. Dia juga merasa hangat dan senang karena Jiuan memiliki hati yang baik dan tulus. Dalam perjalanan kembali, Dayang mengungkapkan isi hatinya, dia sangat mengagumi kehidupan dengan keluarga di sisinya, tidak seperti dia. Dia selalu sendirian, dan Jiuan juga mengungkapkan bahwa orang tuanya meninggal sangat awal. Ketika dia seusia anak laki-laki itu, dia sudah melakukan semua pekerjaan rumah sendirian, dan itulah mengapa dia memilih pekerjaan saat ini. Mendengar cerita Jiuan, Dayang memutuskan untuk merencanakan pesta ulang tahun untuknya. Pada hari ulang tahun Jiuan, Dayang dan teman-temannya secara pribadi pergi ke dapur, ingin mengejutkannya. Keempatnya adalah koki pemula, mereka mencari cara memasak di internet dan dengan enggan membuat hidangan. Dayang telah menyuap lelaki tua tetangga sebelumnya, menyuruhnya mencari alasan agar Jiuan datang ke rumahnya. Lelaki tua itu berbohong bahwa dia telah meminjam beberapa barang dari ayah Dayang dan meminta Jiuan untuk membantunya mengembalikannya. Mendengar dia membuka pintu, kelompok Dayang segera membawa kue ulang tahun dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun setelah meniup lilin. Keempatnya dengan tegang menunggu Jiuan menilai makanan, dia mencicipi sepotong. Rasanya memang tidak terlalu enak, tetapi terlihat bahwa setiap hidangan dibuat sesuai dengan seleranya. Ini membuatnya sangat terharu. Saat makan, beberapa orang menyadari bahwa Jiuan berbicara sedikit kacau, terkejut mengapa dia salah minum jus. Jiuan menggunakan sedikit kesadaran terakhirnya untuk menunjukkan bahwa Dayang adalah pelakunya. Dia baru ingat saat ini, untuk menghilangkan bau amis, Dayang menuangkan setengah botol anggur ke dalam panci. Jiuan yang mabuk terpaksa menginap di rumah Dayang. Tengah malam dia bangun untuk minum, dan dengan santai menyelimuti Jiuan. Melihat wajahnya yang sedang tidur nyenyak, Dayang tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia menyadari ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Ketika dia hendak berdiri untuk pergi, Jiuan tiba-tiba menahannya dan mencium bibirnya. Dalam keadaan mabuk, dia menganggap Dayang sebagai pacarnya. Setelah menciumnya, dia memegang tangannya, menutup matanya erat-erat dan memohon padanya untuk tidak pergi. Keesokan harinya, Jiuan bangun dan benar-benar lupa tentang adegan ini. Tapi Dayang tidak bisa tidur sepanjang malam. Ketika dia bertemu Jiuan, dia bahkan tidak berani menatap mata lawannya. Dan dia juga secara tidak sadar menghindarinya. Hari ini, semua orang di perusahaan menonton video iklan Jiuan. Dia sangat fotogenik dan efek syutingnya luar biasa. Tapi Jin Hong merasa itu terlalu membosankan. Dia memperhatikan video di mana Jiuan dan Dayang sedang membungkus pangsit bersama anak laki-laki itu. Jin Hong ingin memposting video itu di bagian atas. Tapi Dayang tidak ingin mengungkapkan informasi pribadi mereka. Dia khawatir perceraian orang tua mereka akan disalahgunakan, yang akan melukai anak itu. Jin Hong sangat marah, menyuruh Dayang untuk berpikir dari sudut pandang perusahaan. Dia meminta dia untuk menghubungi ibu anak itu dan membahas masalah ini. Dayang terpaksa mengirim pesan kepadanya. Jiuan tiba-tiba muncul saat dia lengah. Dayang terkejut. Jiuan menjelaskan bahwa Jin Hong telah datang menemuinya untuk membahas masalah ini. Melihat mata Dayang yang menghindarinya, Jiuan curiga dia telah melakukan sesuatu yang salah tadi malam. Dayang tidak mengatakan yang sebenarnya.
Jika dia tidak ingat, dia juga tidak akan mengambil inisiatif untuk menyebutkannya. Jika tidak, keduanya akan sangat canggung. Dalam perjalanan pulang, Dayang bertanya apakah Jiuen sedang menunggu seseorang yang sangat penting. Melihat dia tidak menyangkalnya, dia sedikit sedih. Jiuen sedang menunggu orang yang dia cintai, tetapi dia memiliki perasaan yang tidak seharusnya. Jiuen, Dayang, dan Jin Hong pergi ke rumah anak laki-laki itu lagi. Mereka meminta pendapat ibunya tentang mengunggah video membungkus pangsit. Sang ibu sangat berterima kasih kepada Jiuen yang tidak hanya membersihkan rumah tetapi juga mengajari anak-anak cara merapikan barang, berbagi beban dengannya. Jadi dia dengan senang hati setuju, dan masalah itu diselesaikan dengan damai. Dalam perjalanan kembali, Jin Hong tiba-tiba menerima telepon dari rumah sakit. Jiuen bergegas membawanya ke sana. Setelah Jin Hong turun dari mobil, Dayang menyadari bahwa ia lupa tasnya. Jadi, ia buru-buru mengejarnya. Jiuen ingin memanggil Dayang kembali, tetapi ia berlari terlalu cepat. Dayang mengejar ke atas, melihat Jin Hong sedang menghibur seorang anak laki-laki yang sakit. Dan anak laki-laki itu memanggil Jin Hong ibu. Ia memohon Dayang untuk merahasiakannya. Tahun itu Jin Hong hamil, pacar yang buruk itu menolak mengakui anak dan ibu itu. Ia memutuskan untuk melahirkan anak itu sendirian. Namun, kenyataan pahit mengetahui bahwa ia adalah ibu tunggal. Tidak ada satupun perusahaan yang menerimanya. Untuk mendapatkan uang untuk membesarkan anaknya, Jin Hong terpaksa menyembunyikan hal ini. Itulah mengapa ia berhasil menemukan pekerjaan dan memiliki posisi yang stabil di perusahaan. Jika sekarang kebenaran terbongkar, ia akan tenggelam dalam gosip. Pekerjaannya juga sulit dipertahankan. Mendengar Dayang setuju untuk merahasiakannya, Jin Hong merasa lega. Ia menasihati Dayang, jika ingin terus berkembang di perusahaan, ia harus menjaga jarak dengan Jiuen. Dayang menjelaskan bahwa mereka bukan sepasang kekasih. Jin Hong menggunakan pengalamannya untuk memberitahunya, hubungan apapun tidak penting. Ia khawatir rumor akan menyebabkan dampak serius baginya. Melihat Dayang melangkah keluar dari rumah sakit dengan sedih, Jiuen menebak apa yang telah terjadi. Karena pada hari ia sakit perut, Jin Hong dan ia juga datang ke bar. Karyawan paruh waktu secara tidak sengaja mendengar Jin Hong memanggil ibu kepada orang di ujung telepon yang lain. Setelah itu, ia membicarakan hal ini dengan Jiuen. Tadi ia ingin memanggil Dayang kembali karena tidak ingin ia tahu rahasia yang disembunyikan pihak lain. Namun, tetap tidak sempat. Dalam perjalanan pulang, ia melihat Dayang sangat serius. Ia sedang berpikir apakah harus mengungkapkan rahasia bahwa Jiuen menciumnya. Dayang menoleh ke arahnya, akhirnya tetap memutuskan untuk merahasiakannya. Jiuen melihatnya murung, jadi ia mengucapkan terima kasih. Terima kasih Dayang telah menyiapkan pesta ulang tahun untuknya. Dayang setelah mendengar itu merasa sangat terharu. Jiuen mengantarnya pulang, sebelum berpisah ia menyuruhnya menyimpan nomornya. Ia tahu Dayang pelupa, jadi ia meninggalkan nomor teleponnya untuk berjaga-jaga jika ada keadaan darurat. Setibanya di rumah, Dayang melihat Sangha sedang pusing karena masalah dengan pengacara Kun. Setelah berinteraksi sebentar, Sangha menyadari bahwa ia adalah orang baik, tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Tapi ia malah menyakiti pengacara Kun. Dayang juga merasa pria itu sangat cocok untuk Sangha. Tahun itu ketika ayahnya meninggal, setiap hari ada orang yang datang untuk menagih utang. Dayang yang tidak berdaya hanya bisa mencari bantuan pengacara, dan orang yang membantunya adalah pengacara Kun. Ia menjelaskan dengan sangat rinci tentang proses penyelesaiannya. Setelah selesai, ia juga sering bertanya kabar. Dayang menganalisis mungkin cara pengacara Kun mengejar tidak tepat. Tetapi Sangha bisa memberinya kesempatan untuk mengenal kepribadian orang itu. Somi yang dia mendengarkan percakapan mereka tiba-tiba menerima pesan. Pesan itu dikirim oleh karyawan paruh waktu di bar bernama Garam. Ketika Somi pergi menonton film horor sendirian, ia tidak sengaja bertemu Garam. Mereka berdua menemukan bahwa mereka menyukai genre horor. Sejak saat itu mereka menjadi lebih dekat. Somi yang menderita androphobia ketakutan terhadap pria tidak merasa antipati sama sekali terhadap Garam. Pagi harinya anak laki-laki ibu tiri membawa kue ke toko untuknya. Somi tidak terlalu membenci kakak laki-laki tiri ini, jadi ia dengan santai memberikannya kepada Garam. Tadi ia mengirim foto dirinya bersama Jihun dan presiden sedang makan kue. Terlihat mereka bertiga menikmati dengan gembira. Somi juga sangat senang, tetapi beberapa kenangan menakutkan muncul. Saat itu Somi di SMA, suatu hari ibu dan ayah tirinya tidak ada di rumah. Ia membeli kue untuk dibagi dengan kakak laki-lakinya, tetapi ia malah menelepon untuk membeli bir. Kenangan Somi terputus oleh Dayang. Dayang bertanya apakah ia sudah punya pacar, tetapi Somi menyangkal, juga tidak pernah menceritakan kenangan yang tersembunyi itu. Dayang kembali ke kamar mengingat adegan Jihun menyuruhnya menyimpan nomornya. Merasa sedikit manis, tidak bisa menahan diri ingin mengirim pesan kepadanya. Setelah ragu-ragu sebentar, akhirnya memadamkan niat itu, memutuskan untuk tidak mengganggu Jihun.
Hari ini ia datang lagi ke rumah untuk bersih-bersih, pertama-tama membuat hidangan penutup dan minuman ringan untuk 3 gadis itu. Mereka sangat puas. Hari yang indah dimulai dari hidangan yang lezat. Pengacara Kwon yang ditolak oleh Sangha tetap tidak menyerah, berkeliling di luar pintu, ingin mengintipnya. Tetapi gerak-gerik sembunyi-sembunyinya ditemukan oleh Somi yang keluar. Androfobianya kambuh lagi. Ia salah mengira pengacara Kwon adalah penguntit, jadi ia segera melapor ke polisi. Pengacara Kwon dibawa ke kantor polisi, Somi dan Sangha bergegas datang untuk bersaksi. Tanpa diduga ternyata adalah pengacara Kwon, kesalahpahaman pun terselesaikan. Ia hanya merasa sangat malu, hati Sangha juga tidak terbuat dari batu. Sebenarnya tidak tega menyakiti pria yang sedang jatuh cinta ini. Jadi ia berinisiatif mengajak makan malam. Situasi berbalik tiba-tiba. Pengacara Kwon sangat gembira, tidak sabar menunggu hari makan malam segera tiba. Pada saat yang sama, Dayang di sisi ini menghadapi masalah. Hari ini ia harus menyediakan video iklan untuk pihak kerjasama. Tetapi Dayang ceroboh dan lupa USB di rumah. Ia buru-buru menelepon kedua temannya, sayangnya mereka tidak ada di rumah. Tidak berdaya, Dayang hanya bisa meminta bantuan Jiuen. Jin Hong berusaha sekuat tenaga membantunya mengulur waktu. Menunggu sampai Jiuen muncul, melihat Jin Hong tidak bisa menunda lagi, Dayang hanya bisa menanganinya sendiri. Pada saat yang genting, Jiuen terengah-engah berlari dan memberikan tas itu kepadanya. Waktu mendesak, Dayang dengan cepat mengucapkan terima kasih lalu pergi membuat laporan. Tetapi ia ceroboh dan jatuh ke tanah, barang-barang di dalam tasnya juga berjatuhan. Kepala departemen dari perusahaan lawan dengan sengaja menendang kotak pil KB ke samping, agar tidak ada orang lain yang melihat. Tetapi rekan kerja yang bermata jeli tetap melihat kotak obat itu. Jiuen datang membantu Dayang berdiri, membantunya mengumpulkan barang-barang. Dayang berusaha menenangkan diri, dengan lancar menyelesaikan laporannya. Pihak kerja sama sangat puas. Sebelum pergi, Direktur Departemen juga memuji Dayang di depan Jin Hong. Berharap ia bisa menjadi karyawan tetap. Laporan selesai, Dayang akhirnya bisa bernapas lega. Ia mengirim pesan terima kasih kepada Jiuen. Sama sekali tidak tahu rekan kerja sedang membicarakan dirinya minum pil KB. Bahkan mereka menambah-nambahkan dan mengatakan ia menjalani hidup yang bebas. Dayang pergi ke bar, ingin mengundang semua orang minum untuk merayakan keberhasilan laporan. Tetapi tidak bisa menghubungi Sangha. Ketika ia dan Somi pulang, tidak sengaja melihat Jiuen sedang membantu Sangha membuat kalung manik-manik. Melihat mereka berdua tertawa dan berbicara dengan gembira, Dayang merasa sedikit tidak nyaman. Malam ini Sangha pusing karena tidak bisa mengirim barang tepat waktu. Karena itu ia teringat Jiuen memohon padanya untuk membantunya merangkai kalung manik-manik. Jiuen benar-benar tidak tahu bagaimana menolak. Jadi ia setuju untuk membantu. Sangha menundukkan kepala dalam waktu yang lama sehingga lehernya sakit. Jiuen segera berdiri membuat kantong es. Ia mengajarkan cara ini akan sangat efektif. Sangha penasaran dari mana ia mempelajari pengetahuan ini. Jiuen mengingat kembali hari-hari bersama Sangmi. Sangmi dulunya sibuk sepanjang hari sama seperti Sangha saat ini. Untuk membantunya mengurangi rasa lelah, Jiuen setiap hari memijat pacarnya. Ia sangat penasaran tidak tahu apa yang Sangmi sibukkan. Mengapa setiap hari begitu kelelahan. Tetapi ia tidak menjawab. Ketika Jiuen terus bertanya, Sangmi sudah tertidur. Jiuen keluar dari kenangannya, melanjutkan bekerja bersama Sangha. Secara kebetulan terlihat oleh Dayang yang baru pulang. Dayang kembali ke kamarnya, cemburu karena Jiuen memenuhi semua permintaan Sangha. Setelah begadang semalaman, mereka berdua akhirnya menyelesaikan pesanan. Sangha memanggil pengirim untuk mengambilnya, tetapi ia malah menerima surat panggilan dari polisi. Ia pergi ke kantor polisi ditemani oleh semua orang. Awalnya ketika membuka kantor, presiden mendaftar atas namanya, sekaligus menggunakan perusahaan untuk meminjam 1 miliar won. Sekarang Sangha harus membayar uang itu. Ia terus menjelaskan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengannya. Ia hanyalah wakil direktur dari kantor itu. Lagi pula tempat itu sudah lama bangkrut. Tetapi semua dokumen didaftarkan atas namanya. Bagaimanapun juga ia harus bertanggung jawab. Sangha tidak bisa menghubungi presiden. Saat itulah ia menyadari bahwa ia telah ditipu. Hidup sudah sulit, sekarang ditambah lagi utang yang jatuh dari langit. Sangha merasa sangat tidak berdaya ketika ia tiba-tiba menerima pesan dari pengacara Kun, mengingatkannya untuk tidak lupa makan malam bersama malam ini. Semua orang berkumpul di bar memikirkan cara untuk membantu Sangha. Semua setuju untuk meminta bantuan pengacara Kun. Melibatkan hukum adalah cara terbaik. Tetapi Jiuen berpendapat Sangha tidak akan menceritakan hal ini kepadanya. Kenyataannya memang begitu. Sangha makan malam dengan pengacara Kun sesuai janji. Tetapi karena menyimpan beban di hati, ia merasa khawatir dan gelisah. Namun, meskipun begitu ia tetap tidak meminta bantuan pengacara Kun. Ia melihat bahwa ia tidak fokus, dan ia terus bertanya kepadanya beberapa hal. Sangha memiliki harga diri yang tinggi,
berbohong bahwa tidak terjadi apa-apa. Sekembalinya ke rumah, kelompok Dayang langsung mengepung dan bertanya. Sangha mengatakan bahwa ia tidak ingin pengacara Kun melihat dirinya dalam kesulitan. Dayang dengan hati yang terbakar langsung berbicara. Lagi pula Sangha juga melihat kondisi pengacara Kun. Jika sudah tidak tulus, pada dasarnya tidak perlu berpikir terlalu banyak. Berani mengungkapkan kesulitannya. Dua teman lainnya mengingatkan Dayang. Kata-katanya agak keterlaluan. Dayang menjelaskan maksudnya adalah Sangha harus menjelaskan situasinya. Orang ini tidak pantas berada di sisinya. Dayang dengan tulus menyarankan agar Sangha meminta bantuan pengacara profesional. Tetapi ia sangat benci teman-temannya berpikir bahwa ia selalu bergantung pada pria. Sangha ingin mengandalkan dirinya sendiri, menjadi wanita yang layak berdiri di samping orang yang berbakat. Setelah selesai bicara, ia mengabaikan bujukan orang lain dan langsung kembali ke kamar. Dayang berpikir sepanjang malam, mengetuk pintu untuk meminta maaf pada Sangha. Tetapi di dalam kamar tidak ada siapa-siapa. Pagi-pagi sekali Sangha sudah keluar rumah. Ia berpikir berulang kali, memutuskan untuk meminta Ji-hun menemaninya kembali ke kampung halaman presiden untuk mencari orang. Setelah video Ji-hun diunggah, ia menerima banyak tanggapan positif. Banyak ibu rumah tangga menjadi penggemarnya. Perusahaan memutuskan untuk merayakannya. Ketua tim memerintahkan Dayang untuk mengundang Ji-hun. Pihak kerjasama tidak ingin hanya membuat iklan di internet. Mereka ingin terus mengundang Ji-hun untuk syuting iklan di TV. Dayang segera mengabari ia. Ji-hun awalnya sudah setuju untuk berpartisipasi. Tetapi karena membantu Sangha, ia harus membatalkan janji. Sekarang masalah Sangha lebih penting. Dayang berpesan pada Ji-hun untuk menjaga Sangha dengan baik. Setelah itu dengan cemas melaporkan kepada ketua tim bahwa Ji-hun tidak bisa datang. Ketua tim sudah membual kepada pihak kerjasama, menjamin bahwa Ji-hun pasti akan hadir. Sekarang menerima kabar ini, ia dengan marah memarahi Dayang, memerintahkannya untuk segera menghubungi Ji-hun lagi. Bagaimanapun juga ia harus bisa mengundangnya datang. Ketika Dayang sedang dipersulit oleh ketua tim, Ji-hun dan Sangha akhirnya menemukan presiden. Ia mengatakan bahwa ia juga ditipu. Awalnya sudah menandatangani kontrak, tetapi pihak lain membawa lari uangnya. Sekarang ia juga tidak punya uang lagi. Bahkan jika ia menjual rumah dan kapalnya, ia hanya punya sekitar 200 juta won. Masih terlalu jauh dari 1 miliar won. Di sisi lain, sebelum pesta dimulai, Dayang bertanya pada Ji-hun apakah urusannya berjalan lancar. Apakah ia bisa datang ke pesta? Ji-hun melihat Sangha masih minum dengan presiden. Ia menjawab bahwa ia tidak tahu kapan ia bisa kembali. Dayang dengan cemas menyampaikan pesan kepada ketua tim. Ji-hun benar-benar tidak bisa datang. Ketua tim sangat marah. Ia memaki-maki ia di depan semua orang. Untungnya Jin-hong maju untuk menyelamatkan, baru Dayang bisa lolos. Dalam pesta, Dayang ditawari bersulang oleh pihak kerjasama. Ketua tim melihat mereka mengakui kemampuannya, jadi ia terus menyuruhnya untuk proaktif menawarkan bersulang. Sangat cepat Dayang mulai pusing. Ia keluar untuk mencari udara segar. Ia teringat Ji-hun telah ingkar janji kepadanya. Dalam hati sangat tidak nyaman, ia meminjam keberanian dari alkohol untuk mengirim pesan kepadanya. Menyalahkan Ji-hun yang jelas-jelas menciumnya tetapi malah bersikap lebih baik kepada Sangha daripada dirinya. Setelah mengirim pesan, kepala departemen yang terakhir kali menemukan pil KB tiba-tiba muncul di sampingnya. Ia membawanya kembali kepada Dayang, bertanya apakah ia tidak suka diikat oleh cinta dan pernikahan. Dayang yang otaknya tidak jernih tanpa sadar setuju, membuat kepala departemen salah paham bahwa Dayang juga menjalani hidup yang bebas seperti dirinya. Jadi ia perlahan mendekat, meletakkan tangannya di bahunya. Saat ini Ji-hun menerima pesan dari Dayang, tiba-tiba teringat ciuman malam itu. Ia buru-buru meneleponnya. Dayang mendorong kepala departemen itu untuk mengangkat telepon. Tetapi ia tetap dengan gigih menempel dan tidak melepaskannya. Ji-hun mendengar suara itu, menyadari Dayang dalam bahaya. Jadi ia buru-buru kembali ke Seoul. Jin-hong yang keluar untuk mengangkat telepon dari anaknya secara tidak sengaja melihat adegan ini. Ia tidak sempat menutup telepon dan langsung maju untuk menghentikan, tanpa diduga suara anaknya yang memanggil ibu terdengar keluar. Kepala departemen itu mengetahui rahasia Jin-hong, sambil tetap menempel pada Dayang dan mengejek Jin-hong yang menyembunyikan identitasnya sebagai ibu tunggal. Ia langsung mendorong Dayang, mulutnya terus-menerus mengejeknya kotor. Ia mempertanyakan Dayang yang membawa pil KB tetapi masih berpura-pura polos. Jin-hong tidak bisa menahan diri lagi. Ia langsung meninju dan menjatuhkannya, mencengkeram kerah bajunya dan mempertanyakan, pria seperti dia berhak apa meremehkan orang lain? Mengapa saya harus menyembunyikan masalah anak saya? Mengapa saya harus mempertaruhkan nyawa saya? Sampah seperti Anda berhak apa mengejek saya? Keesokan harinya, Dayang dibangunkan oleh Somi karena mabuk jadi ia sama sekali tidak ingat apa yang terjadi tadi malam.
Somi mengatakan bahwa Ji-hun dan Jin-hong telah mengantarnya pulang. Ji-hun tidak hanya dipukul oleh Jin-hong tetapi juga menatapnya sejenak baru pergi. Dayang sampai di perusahaan merasa suasananya sangat serius. Jin-hong dan ketua tim sedang berbicara. Seorang rekan kerja menceritakan kembali adegan yang mereka lihat tadi malam. Jin-hong tidak hanya memukul presiden perusahaan pelanggan, pada saat yang sama identitasnya sebagai ibu tunggal juga terbongkar. Saat ini Dayang juga mengingat kembali apa yang telah terjadi. Jin-hong karena membantunya baru maju untuk memberi pelajaran pada pria itu. Ketua tim memintanya untuk berlutut dan meminta maaf kepada pihak lain. Tetapi Jin-hong tidak ingin tunduk pada pria itu. Dalam kemarahannya, Dayang menyalahkan dirinya sendiri karena telah melibatkan Jin-hong. Ia bersumpah bahwa bagaimanapun caranya ia akan membuat kepala departemen itu meminta maaf. Untuk mengembalikan jabatan Jin-hong menasihatinya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Bagi Dayang, hal terpenting sekarang adalah menjadi karyawan tetap. Dayang bertanya pada Jin-hong mengapa ia memukul Ji-hun. Jin-hong menyuruhnya untuk bertanya sendiri pada ia. Pada saat yang sama, dalam perjalanan pulang, Sang-ha menerima uang yang dikirim oleh 3 temannya. Meskipun tidak banyak, tetapi mereka berharap jika dikumpulkan akan cukup untuk membantunya. Sang-ha sangat terharu dengan hal ini. Ia tahu semua orang tidak hidup dengan mudah, oleh karena itu ia tidak menerima uang mereka. Sebagai gantinya, ia menjual tas brandednya. Setelah selesai, ia membawa presiden untuk meminta bantuan pengacara Kun. Somi meminta maaf kepadanya. Sejak mereka berdua berkenalan, ia selalu menyembunyikan masalah perusahaan. Sekarang masalahnya sudah sejauh ini, ia hanya bisa menceritakan seluruh kebenarannya. Berharap pengacara Kun bisa membantu mereka mendapatkan uangnya kembali. Ia langsung setuju. Ia juga sangat senang karena Sang-ha mau terbuka dengannya. Hubungan di antara mereka berdua juga jauh lebih baik. Masalah Sang-ha sudah selesai, semua orang berkumpul kembali bersama Dayang untuk menyelesaikan masalahnya. Ji-hun sudah memeriksa kamera di lokasi kejadian, tetapi tempat itu adalah sudut tersembunyi. Tidak merekam adegan kepala departemen itu bertindak tidak senonoh terhadap Dayang. Tetapi malam itu Dayang mabuk, perkataannya tidak memiliki kekuatan persuasif. Dayang memutuskan untuk menggunakan cara lain, memaksa kepala departemen itu untuk maju sendiri. Setelah mendiskusikan cara penyelesaian, Ji-hun mengajak Dayang keluar untuk berbicara berdua. Ia meminta maaf kepada Dayang atas ciuman malam sebelumnya. Ia mengatakan bahwa ketika ia menerima pesan, ia langsung teringat adegan saat itu. Dayang tidak membutuhkan permintaan maaf, karena saat Ji-hun menciumnya, ia tidak menghindar. Ia tidak tahu sejak kapan ia jatuh hati padanya. Sebelum menjawab Dayang, Ji-hun menceritakan kisahnya kepadanya. Ji-hun dulunya adalah seorang karyawan bank, bertanggung jawab untuk mengurus prosedur pinjaman. Suatu kali, pemilik usaha kecil datang untuk meminjam uang. Sebenarnya ia bisa mengajukan pinjaman, tetapi satu item kecil di dalamnya tidak disetujui. Pria itu memohon Ji-hun untuk menutup mata dan membantunya. Jika tidak ada uang, ia dan 50 karyawannya hanya punya satu jalan terakhir. Ji-hun berpikir berulang kali, jika itu adalah orang lain, mungkin ia akan meminjamkan uang kepadanya. Tetapi saat itu ia bersikeras untuk mematuhi peraturan. Beberapa detail kecil juga harus dipatuhi. Penolakan Ji-hun membuat perusahaan pria itu bangkrut. Ia tidak tahan dengan pukulan itu, meninggalkan istrinya sendirian membesarkan 2 anak kecil. Ji-hun pergi ke pemakaman, ia juga tenggelam dalam penyesalan yang tidak bisa ia lepaskan. Akhirnya karena tidak tahan dengan tekanan mental, Ji-hun naik ke jembatan. Tepat pada saat ini Gyang-mi masuk ke dalam hidupnya. Jika tidak butuh nyawa lagi, berikan saja padaku. Hingga sekarang Ji-hun masih mengingat dengan jelas adegan itu. Rambut Gyang-mi tertiup angin karena minum alkohol, jadi pipinya sedikit merona. Di tangannya memegang sebatang rokok, Gyang-mi memarahinya. Begitu tidak berguna, tidak akan ada yang peduli. Ia menasihatinya untuk berusaha menenangkan diri. Di bawah bujukan Gyang-mi, Ji-hun menyerah pada pikiran bodohnya. Bersama ia kembali ke rumah, Gyang-mi menyuruhnya mencari tempat tinggal sendiri di rumah yang berantakan itu. Setelah selesai bicara, ia langsung keluar. Ketika ia kembali, Ji-hun sudah membersihkan semuanya. Jadi Gyang-mi langsung menyuruhnya untuk tinggal. Mereka berdua tinggal bersama begitu saja. Setelah itu mereka pindah ke rumah Ji-hun. Ia memujinya. Gyang-mi tidak pandai bersih-bersih, tetapi ia adalah orang yang cantik dan hangat. Selama dia bersamanya, dia merasa hidup kembali. Dia juga penyelamat Ji-hun, tempat dia menyerahkan jiwanya. Namun, suatu hari, Gyang-mi hanya meninggalkan pesan dan pergi. Satu-satunya yang tersisa untuk Ji-hun adalah jam tangan pasangan ini. Setelah dia pergi, dia seperti orang yang kehilangan jiwanya. Sampai ketua menemukannya dan bersamanya membuka perusahaan kebersihan rumah. Selama 5 tahun ini, Ji-hun selalu bermimpi Gyang-mi meninggalkannya. Dia sering terbangun di tengah malam,
sampai dia membantu Dayang membersihkan rumahnya. Mimpi buruk itu tidak lagi mengikutinya. Pada malam ketika dia mencium Dayang, dia memimpikan Jang Mi lagi. Ji-hun memutuskan ini adalah perpisahan terakhir Jang Mi untuknya. Dia memutuskan untuk melepaskan obsesinya dan mengakhiri semuanya dengan dia. Tapi itu akan butuh waktu. Dia berharap Dayang bisa menunggunya. Dayang mengungkapkan perasaannya kepada Ji-hun, setuju untuk menunggu sampai dia membuka hatinya. Setelah itu dia bertanya kepada Ji-hun mengapa Jin Hong memukulnya. Ji-hun menceritakan apa yang terjadi hari itu. Ketika dia bergegas ke tempat kejadian, dia melihat Jin Hong membantu Dayang bangkit. Melihat Ji-hun muncul, dia menjadi sangat marah. Ternyata Jin Hong masih ingat saat mereka berdua pergi membeli pil KB. Dia pikir Ji-hun tidak menggunakan metode kontrasepsi sehingga membuat Dayang harus minum pil. Mengakibatkan masalah seperti sekarang, itu semua salahmu. Hari ini, Dayang mulai menghadapi manajer Lee. Dengan bantuan petugas kebersihan, Dayang dan teman-temannya menyamar sebagai staf perbaikan. Mereka menempelkan poster peringatan tentang pelecehan di dinding perusahaan. Manajer Lee melihat bahwa perusahaan sedang mengadakan acara. Dia kembali ke mejanya. Ketika dia melihat ada stiker yang ditempel di mejanya juga, dia merasa gelisah. Dia segera mencari di internet hukuman untuk melecehkan orang lain. Beberapa saat kemudian, manajer Lee pergi ke toilet. Petugas kebersihan memanfaatkan kesempatan itu untuk meletakkan buku tentang cara mengatasi pelecehan di mejanya. Di atasnya juga ada selembar kertas. Setelah manajer Lee kembali, dia melihat tulisan "Saya tahu Anda membutuhkan ini." Dia sangat ketakutan, curiga ada seseorang yang tahu rahasianya. Ketika manajer Lee merasa cemas dan gelisah, Ji-hun yang mengenakan setelan jas masuk ke ruang kerja ketua. Dia tidak bisa duduk diam lagi, takut Ji-hun akan membicarakan hal ini dengan ketua. Setelah Ji-hun keluar, manajer Lee buru-buru mengejarnya, bertanya apa yang dia katakan kepada ketua. Ji-hun berbohong bahwa dia berbagi pendapat dengan ketua tentang kasus pelecehan baru-baru ini. Manajer Lee semakin gelisah setelah mendengarnya. Dia bertanya apakah poster di dinding itu ditempel oleh Ji-hun dan Dayang. Dia meminta untuk berbicara dengannya secara pribadi. Ji-hun mencari alasan untuk mencari tempat yang tenang dan sepi. Akhirnya membawa manajer Lee ke atap. Dayang sudah lama menunggu di sana. Manajer Lee menyadari bahwa dia telah dijebak. Dia tetap keras kepala, tidak mengakui pelecehan, dan bersikeras agar Dayang menunjukkan bukti. Jika tidak, dia akan menuntut Ji-hun atas kejahatan penipuan. Dayang mengancam bahwa jika dia tidak mengaku, dia akan mengungkapkan semua perbuatan jahat yang telah dia lakukan kepada semua orang. Dayang hanyalah seorang karyawan magang, jadi tidak masalah jika dia kehilangan pekerjaannya. Tetapi manajer Lee berbeda. Jika reputasinya hancur, akan sulit baginya untuk membangunnya kembali. Mendengar itu, dia sangat ketakutan dan setuju untuk pergi ke perusahaan Dayang untuk meminta maaf kepadanya dan Ji-hun. Tujuan telah tercapai, Dayang mengeluarkan hasil diagnosa dari rumah sakit untuk membuktikannya. Dia menggunakan pil KB untuk meredakan nyeri haid, memperingatkan dia untuk tidak menggunakan pikiran kotornya untuk melecehkan wanita di kemudian hari. Kelompok teman-temannya sedang menunggu kabar baik dari Dayang di rumah. Ketiganya membayangkan manajer Lee berlutut dan memohon, meskipun mereka tidak melihatnya secara langsung, tetapi memikirkan penjahat itu dihukum dengan sepantasnya membuat mereka merasa sangat puas. Somi, yang seorang realis, menganalisis bahwa saat ini masalah ini tampaknya salah manajer Lee. Tetapi seiring waktu akan ada narasi yang berbeda. Misalnya beberapa orang akan mengatakan bahwa korban mabuk dan kemudian menggoda pria, atau bahwa dia sendiri tidak bermoral. Selain itu, Dayang ingin Jin Hong kembali bekerja, jadi jika masalah ini dibesar-besarkan, pasti akan menjadi tidak baik. Dayang juga berpikir demikian, dia hanya ingin manajer Lee meminta maaf kepadanya dan Jin Hong di depan rekan-rekan mereka, membuktikan bahwa mereka tidak salah. Bagaimanapun juga dia adalah orang dari perusahaan klien, jika masalah pelecehan seksual terungkap, itu pasti akan mempengaruhi kerjasama. Tapi Dayang tidak menyangka manajer Lee akan mengakui sendiri dan mengatakan alasan konflik dengan Jin Hong, lalu dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada kedua gadis itu. Setelah selesai, manajer Lee merasa seperti beban telah terangkat. Setelah dipukul oleh Jin Hong malam itu, dia selalu merasa cemas dan gelisah, takut perbuatannya akan terungkap. Bahkan secara khusus pergi ke rumah sakit untuk memeriksa lukanya sebagai persiapan. Sekarang dia memikirkannya, dia merasa sangat pengecut. Dayang sedikit terkejut, sampai pada titik ini manajer Lee baru terlihat seperti pria sejati, benar-benar mengatakan semua masalah, dan itu tidak mempengaruhi kerjasama antara kedua perusahaan. Dayang merasa lega, lalu dia dan Ji-hun pergi mencari Jin Hong, mengatakan bahwa manajer Lee telah meminta maaf, dan ketua tim juga berjanji tidak akan menanyakan masalah pribadi. Tetapi Jin Hong tidak memiliki harapan lagi terhadap perusahaan.
dia ingin istirahat sebentar sebelum mencari pekerjaan. Dayang mengatakan bahwa dia tahu Jin Hong memiliki kemampuan yang luar biasa. Mencari pekerjaan baru semudah membalik telapak tangan, tetapi Dayang masih ingin belajar lebih banyak darinya. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dia memiliki teman yang memiliki tujuan yang sama. Dia ingin terus bekerja dengan Jin Hong. Jin Hong setuju untuk memikirkannya, dan juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk dekat dengan putranya. Masalah ini diselesaikan dengan lancar, semua orang berkumpul di bar untuk merayakan. Setelah mengobrol sebentar, mereka kembali membahas topik cinta. Semua orang penasaran dengan kisah Sang Ha dan pengacara Kwon. Dia menjelaskan bahwa mereka berdua belum bersama. Jika mereka ingin mengonfirmasi hubungan mereka membutuhkan ritual khusus. Pengacara Kwon bermaksud berlutut dan menyatakan cintanya segera. Ketua buru-buru memanggilnya ke samping untuk mengajarinya cara mengungkapkan cintanya. Harus dilakukan perlahan-lahan, tunggu sampai waktu yang tepat baru menyatakan cinta. Jika tidak akan menjadi kontraproduktif. Pengacara Kwon segera mencatat, berterima kasih kepada ketua atas bimbingannya. Sang Ha dan Heju tinggal bersama pacar mereka. Dia menjelaskan bahwa mereka berdua hanya teman biasa, sama sekali bukan pasangan, dan meminta Ji-hun untuk datang membersihkan rumah. Dia datang sesuai janji. Awalnya pria yang tinggal serumah tidak ingin memanggil orang untuk membersihkan, tetapi begitu dia membuka pintu dan melihat pria tampan, dia langsung mengubah sikapnya, dengan antusias memperkenalkan rumah itu kepadanya. Ji-hun melihat masalah di antara mereka, menunggu pria itu pergi, dia langsung menunjukkan bahwa Heju sedang jatuh cinta dengan sesama jenis. Dia merasa malu dan pahit. Heju merasa bahwa menyukai orang sesama jenis adalah hal yang memalukan, jadi dia bersembunyi. Dia terpaksa mengatakan bahwa pada awalnya dia melihat pacarnya tidak punya tempat tujuan, jadi dia mengizinkannya tinggal. Dia tidak menyangka kata-kata ini didengar olehnya. Pacar berpura-pura tidak tahu apa-apa, mencoba berbicara dengan Heju dengan tenang, tetapi malam itu dia tidak pulang, dan keesokan harinya dia juga tidak pergi ke bar bersamanya. Heju tidak bisa menghubungi pacarnya, jadi dia beranikan diri untuk mencari pria yang disukai pacarnya. Namun, yang mengejutkannya adalah pria itu tiba-tiba menyatakan cintanya padanya. Pria itu awalnya mengira Yoongi dan Dayang adalah pasangan kekasih, sampai dia mengungkapkan perasaannya kepada Heju. Yoongi mengatakan bahwa mereka berdua hanya sepasang kekasih, dan juga berbohong bahwa Heju juga menyukainya, menyuruhnya untuk berani mengejarnya. Heju tidak menyangka dia akan terlibat dalam cinta segitiga. Dia sangat memahami perasaan Yoongi yang mencintai tetapi tidak bisa memilikinya. Dia juga menyatakan sikapnya dengan jelas kepada pria itu, bahwa dia dan Yoongi memang berteman. Hanya saja dia selalu diam-diam mencintainya, dan masih belum ada kabar tentang Yoongi. Heju diam-diam menangis. Pada saat inilah, dia tiba-tiba kembali, mengatakan bahwa dia telah menemukan tempat tinggal, dan akan pindah sekarang. Heju meminta Ji-hun untuk datang ke rumahnya dan memasak hidangan mewah. Dia ingin mengadakan pesta perpisahan untuk Yoongi. Saat makan, Heju mengatakan bahwa dia telah pergi mencari pria yang disukai pacarnya. Yoongi merasa sangat malu, bahkan berpikir Heju sengaja menunjukkan dirinya di depannya. Dia dengan marah bangkit dan pergi. Dia mengumpulkan semua keberaniannya untuk menyatakan cinta, mengatakan bahwa orang yang dia sukai adalah Yoongi. Setelah mendengarnya, dia berbalik dan terus makan. Keduanya melepaskan ikatan, memutuskan untuk tetap bersama. Meskipun Yoongi belum menanggapi perasaan Heju, tetapi dia berpikir bahwa berani mengatakannya adalah langkah pertama untuk melepaskan. Di sisi lain, meskipun Sang Ha telah menyelesaikan masalah utangnya, dia masih merasa khawatir tentang pekerjaannya. Dia tidak terbiasa bekerja untuk orang lain, membuat barang-barang buatan tangan dalam jangka waktu yang lama juga bukan cara yang baik. Yoongi menyarankan, dia bisa mempekerjakan para ibu-ibu yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dan mengajari mereka cara membuat kerajinan tangan. Sementara dia menjadi bosnya, Sang Ha sangat bimbang, tetapi berpikir bahwa membawa begitu banyak orang ke rumah Dayang juga tidak baik. Dayang mengatakan kepada Sang Ha untuk tidak khawatir. Pada awalnya ayahnya merancang rumah ini dengan harapan tempat ini akan dipenuhi dengan tawa. Dia mendukung Sang Ha untuk memulai bisnisnya. Sang Ha sangat berterima kasih. Dengan bantuan Yoongi, dia dengan cepat menemukan sepasang orang. Sebagai ucapan terima kasih, Sang Ha mengundang semua orang ke bar untuk makan dan minum. Somi tiba di sana lebih dulu. Selama waktu ini, Garam sangat menyukainya. Anehnya, ketika dia berada di sampingnya, Somi juga tidak merasa takut. Dia menyimpulkan bahwa dia secara tidak sadar menganggap Garam sebagai anak kecil. Mengambil kesempatan ini, Garam menawarkan untuk membantunya mengatasi ketakutannya terhadap pria, sehingga dia dapat segera menjalani hubungan cinta yang normal. Somi berpikir sejenak, akhirnya setuju untuk menerima bantuan Garam. Dia mengajarinya untuk berani menatap mata pria, untuk menguji hasil latihannya. Saat berbicara dengan Ji-hun, Somi terus menatap matanya. Ji-hun tidak mengerti apa yang terjadi, dan akhirnya gagal ketika mata mereka bertemu. Ji-hun berbalik dan menuangkan segelas anggur untuknya. Jantung Somi berdetak kencang, tetapi dia sangat senang karena latihannya efektif. Pesta berakhir.
Sebelum pulang Dayang memberi Ji-hun bantal tidur. Di dalamnya ada kartu, berharap dia bisa tidur nyenyak di kemudian hari. Ji-hun sangat tersentuh, mengirim pesan terima kasih kepada Dayang. Mereka berdua semakin sering berbicara. Setelah mengucapkan selamat malam, Dayang memegang bantal pasangan itu dan tersenyum bahagia. Bantal yang disiapkan khusus oleh Dayang membuat Ji-hun tidur sangat nyenyak. Dihangatkan oleh cintanya, Ji-hun memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Hari ini, Somi kembali mencari garam. Kali ini, dia mengajarinya cara memaki, menyuruh Somi mengingat orang yang membuatnya takut. Dia ingin Somi melepaskan ketidakpuasannya pada orang itu. Somi mengingat kembali masa lalu, ternyata ketakutannya pada pria berasal dari kakak tirinya. Somi tenggelam dalam kesedihan dan tidak bisa keluar, air matanya membanjiri wajahnya. Garam dan Ji-hun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Somi masih di SMP, ibunya membawanya ke rumah ayah tirinya. Siapa sangka kakak tirinya memiliki niat buruk padanya. Saat orang tuanya tidak di rumah, dia membuat Somi mabuk lalu melakukan pelecehan seksual. Somi ingin memberitahu ibunya, tetapi dia tidak tega menghancurkan kebahagiaannya. Dia hanya bisa menahannya sendiri, tetapi kakak tirinya melihatnya mudah diganggu sehingga dia semakin berani. Tidak hanya melecehkan Somi, tetapi dia juga membual tentang hal ini kepada teman-temannya. Sejak saat itu, hal ini menyebabkan trauma psikologis baginya, membuatnya menderita androfobia. Hanya dengan melihat pria, Somi sudah sangat ketakutan, dia menenangkan diri, masih belum siap untuk membicarakan hal ini dengan orang lain. Jadi dia buru-buru menghindari tatapan cemas Ji-hun dan Garam. Garam takut Somi tidak akan melanjutkan metode pengobatannya, dia meneleponnya dengan cemas. Untungnya setelah tenang, Somi tidak menyerah pada pengobatan, saat itulah Garam akhirnya bisa bernapas lega di bawah dorongan Garam. Akhirnya Somi belajar cara memaki, melepaskan semua kekecewaan yang terpendam di hatinya selama bertahun-tahun. Dia merasa jauh lebih lega, memberitahu Garam alasan dia takut pada pria. Sekembalinya ke rumah, Somi mengumpulkan semua keberaniannya untuk memberitahu teman-temannya tentang pelecehan yang dia alami dari kakak tirinya. Mereka sangat menyalahkan diri sendiri karena tidak menyadari ada yang tidak beres sejak awal. Mereka merasa kasihan pada Somi karena harus menanggungnya sendirian selama bertahun-tahun, tetapi juga sangat senang karena dia selangkah demi selangkah keluar dari masalahnya. Keesokan harinya, Jin-ho memutuskan untuk kembali bekerja di perusahaan. Selama dia tidak ada di sini, tidak ada pemimpin, semua orang tidak dapat menemukan arah. Ketua tim juga menyadari pentingnya Jin-hong, dengan senang hati menyambutnya kembali. Dayang sangat gembira, yang lebih membahagiakan adalah Ji-hun secara khusus membawakan makanan untuknya. Dayang memanfaatkan kesempatan ini untuk memintanya menyampaikan pengalamannya kepada para petugas kebersihan. Sekarang Ji-hun adalah pria populer di internet, setiap kali dia keluar, ada orang yang mengelilinginya untuk mengambil foto. Para petugas kebersihan melihatnya dan tersenyum tak henti, lupa bahwa mereka harus mengeluarkan buku catatan untuk mencatat cara membersihkan. Sangha di sisi ini juga perlahan-lahan memulai bisnisnya. Para ibu-ibu yang bergabung semakin banyak, pengacara Kwon datang setiap hari. Dia meminta Ji-hun untuk memberitahunya hal-hal yang dapat dia lakukan untuk membantu Sangha, agar dia memiliki pandangan yang berbeda tentang dirinya. Ji-hun segera memberi isyarat, jika tidak keberatan, tunggu di luar. Kembali 30 menit kemudian, mengingat Sangha yang baru saja buru-buru masuk ke kamar, pengacara Kwon segera mengerti, Sangha tidak ingin dia melihat wajahnya tanpa riasan. Dia dengan patuh menunggu di luar, dan segera tiba hari Jumat, begitu pulang kerja Dayang buru-buru pulang. Hari ini adalah kencan pertama dia dan Ji-hun. Ketika dia hendak keluar, dia kebetulan bertemu dengan Sangha yang baru saja pulang dengan pengacara Kwon. Pertama-tama dia membantu Dayang berdandan, setelah siap, dia pergi ke restoran yang sudah dijanjikan, tetapi Ji-hun yang selalu tepat waktu belum juga datang. Dayang meneleponnya tetapi tidak dijawab, sampai restoran tutup, dia masih tidak bisa menghubungi Ji-hun. Dayang sedikit khawatir, buru-buru pergi ke bar untuk mencarinya, ketua juga sedang mencarinya. Karena Ji-hun tidak muncul sepanjang hari, pelanggan yang telah membuat janji juga menelepon untuk mengeluh. Mereka berdua memikirkan tempat-tempat yang mungkin dia kunjungi. Saat ini ketua mengingat satu tempat, dia segera membawa Dayang ke rumah lama Ji-hun. Dia memang ada di sana, dia terbaring di tempat tidur dengan keringat membanjiri dan berteriak kesakitan. Ternyata sebelum bertemu Dayang, Ji-hun mengumpulkan semua keberaniannya untuk kembali ke rumah yang telah lama berdebu. Dia memutuskan untuk tinggal di sini selama 1 malam, sepenuhnya menghapus ingatan yang terkait dengan Jang Mi. Tetapi karena dia kehujanan pada siang hari, suhu tubuhnya mulai tinggi, Dayang dan ketua buru-buru membawa Ji-hun ke rumah sakit. Dokter mendiagnosis dia menderita flu berat. Setelah diinfus dan beristirahat selama 2 hari dia akan baik-baik saja. Dayang duduk di sampingnya merawatnya. Dia merasa sedih karena Ji-hun biasanya membantu orang lain.
Tetapi pada saat-saat penting dia menanggungnya sendiri. Ji-hun bangun dan meminta maaf karena terlambat. Dayang mengatakan kepadanya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri, lalu pergi ke dapur untuk memasak semangkuk bubur untuknya. Ketika Ji-hun bangun, dia melihat Dayang tertidur di sampingnya. Dia tiba-tiba merasa hangat di hatinya, dan pada saat yang sama, cinta perlahan-lahan menyusup ke dalam hatinya. Ji-hun memberitahu Dayang kata-kata dari lubuk hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia kembali ke ruangan ini dalam 5 tahun. Hari itu Ji-hun melempar jam tangan yang ditinggalkan Jang Mi, lalu berdiri di tengah hujan untuk waktu yang sangat lama. Sejak Jang Mi pergi, hatinya benar-benar kosong, sampai dia bertemu seseorang yang meskipun pelupa dan canggung seperti Dayang, tetapi memancarkan vitalitas yang kuat. Kekuatan itu juga secara bertahap memenuhi hatinya. Ji-hun mengatakan bahwa dia memiliki banyak kekurangan. Orang yang tidak sempurna seperti itu masih ingin bergandengan tangan dengan Dayang untuk menjalani sisa hidupnya. Apakah dia bersedia? Dayang akhirnya menunggu hari ini, dan segera mengangguk setuju. Keduanya mengkonfirmasi perasaan mereka satu sama lain. Mulai sekarang mereka menjadi sepasang kekasih. Dayang tidak pulang semalaman, teman-temannya tidak menyangka mereka berdua akan berkembang secepat ini. Tetapi Ji-hun terlihat sangat sopan, kencan pertama pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Beberapa dari mereka tidak bisa menghubungi Ji-hun dan Dayang, segera bertanya kepada ketua tentang situasinya. Baru saat itu mereka tahu bahwa dia sakit. Dayang merawatnya sepanjang malam. Ketiganya datang ke rumah untuk mengunjunginya. Melihat rumah Ji-hun tidak memiliki sedikit pun vitalitas, mereka memutuskan untuk memberinya kejutan. Jadi keempatnya membagi pekerjaan, membeli banyak kebutuhan sehari-hari, mengubah ruangan yang suram menjadi lebih hangat. Ji-hun bangun, melihat rumahnya benar-benar berubah. Keempat gadis itu bahkan secara khusus pergi ke dapur untuk memasak untuknya. Ji-hun duduk di depan meja makan, terharu hingga tidak bisa berkata-kata. Setelah merawatnya, Sanga dan pengacara Kwon pergi berkencan. Dia tahu Sanga suka makan gurita, jadi dia membawanya ke restoran terkenal Satit MUTP. Sayangnya, hari ini restoran tutup. Sanga menahan rasa sakit di kakinya untuk menghibur pengacara Kwon. Pada saat inilah, sebuah sepeda motor hampir menabraknya. Pengacara Kwon dengan cepat memeluk Sanga. Namun, sepatu hak tinggi miliknya tersangkut di penutup selokan. Pengacara Kwon menggendongnya pulang, meskipun merusak jadwal, tetapi hal ini membuat mereka berdua lebih dekat. Pengacara Kwon sangat senang. Dia menggendong Sanga ke perusahaannya, membantunya memperbaiki sepatu hak tingginya. Sanga secara tidak sengaja melihat daftar restoran yang ditulis oleh pengacara Kun. Tanpa diduga mereka hanya pergi makan bersama sekali. Namun, pengacara Kun telah meneliti semua restoran sebelumnya dan berpikir dengan sangat hati-hati. Disukai oleh orang yang bijaksana seperti itu, Sanga sangat tersentuh. Sekarang di antara keduanya hanya kurang pernyataan cinta resmi. Pengacara Kun akhirnya berhasil mengenal Sanga. Hari ini dia membawa bunga dan hadiah untuk menyatakan perasaannya. Untuk mengejutkannya, dia memanggil seorang wanita paruh baya yang bekerja di luar dan memintanya untuk menggunakan alasan untuk memanggil Sanga ke halaman, mengetahui bahwa dia peduli dengan citranya. Pengacara Kun juga secara khusus bertanya bagaimana Sanga berpakaian hari ini. Wanita paruh baya itu berpikir sejenak, menjawab bahwa dia sangat cantik. Ternyata cuaca semakin panas. Hari ini ketika dia pergi bekerja, dia secara khusus memberikan Sanga celana yang sejuk, bahkan semua orang memakai jenis yang sama. Itu benar-benar sangat nyaman. Pengacara Kun tidak tahu situasinya, melihat Sanga keluar dia langsung berlutut untuk memberikan bunga, berharap untuk secara resmi berpacaran dengannya. Para bibi juga bergegas keluar untuk bertepuk tangan dan memberi selamat. Mari kita mulai dari hari ini. Sekarang, di sini, dengan penampilan seperti ini. Ini apa? Sanga dengan marah berlari ke kamar. Pengacara Kun sangat menyesal. Di sisi lain, Dayang membawa Ji-hun untuk mengunjungi makam ayahnya. Dia pernah berjanji padanya bahwa dia pasti akan membawa pacarnya untuk bertemu ayahnya. Sekarang mereka berdua sudah menjadi pasangan, akhirnya ayahnya bisa merasa tenang. Setelah ini, di sisinya sudah ada orang yang melindunginya. Setiap hari dia hidup dengan sangat bahagia. Ji-hun juga berdiri di depan makam dan berjanji akan menjaga Dayang dengan baik. Mulai sekarang dia tidak akan kesepian lagi. Dayang tenggelam dalam kebahagiaan manis setelah Tan mengirim pesan ke Ji-hun. Tidak disangka dia mengatakan bahwa dia tidak punya waktu malam ini. Ternyata Ji-hun melihat foto Jang Mi di bar. Selain presiden dan dia, di bar hanya tersisa garam. Keduanya menduga foto ini adalah miliknya. Untuk memastikannya, presiden sengaja melemparkan tas es krim ke tangan Garam. Setelah itu, dia dengan cepat menggeledah tubuhnya. Ketika Garam mengelak, foto itu tiba-tiba jatuh. Satu potret Garam dan satu potret Jang Mi digabungkan dengan pas menjadi satu foto yang utuh. Presiden dan Ji-hun tertegun sejenak. Mereka menanyai Garam tentang hubungannya dengan Jang Mi dan melihat bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Jang Mi adalah ibu kandung Garam. Sejak lahir dia belum pernah melihat ibunya. Ayahnya mengatakan bahwa dia meninggal
meninggal saat melahirkan. Selama bertahun-tahun Garam tinggal bersama ayahnya, tetapi dia memperlakukannya dengan sangat buruk. Pada usia 17 tahun, Garam ditangkap dan dibawa ke kantor polisi karena perkelahian. Jika tidak ada uang untuk membayar denda, dia akan dimasukkan ke dalam panti asuhan. Tepat pada saat ini Jiang Mi muncul. Dia membantu Garam membayar denda dan mengatakan bahwa dia melahirkannya pada usia 17 tahun. Sekarang Garam juga berusia 17 tahun. Jiang Mi tidak ingin hidupnya terlibat dengan hukum. Garam dan ibunya hidup bersama selama 3 tahun. Pada hari kelulusan, ibu dan anak itu berfoto bersama. Itulah foto yang dilihat oleh Presiden dan Jiuen. Malam itu Garam pulang, menemukan ibunya pergi tanpa pamit. Dia hanya meninggalkan surat untuknya, berharap dia akan menjalani hidupnya dengan baik di masa depan. Dalam surat itu dia juga mengatakan bahwa dia memiliki tugas yang harus diselesaikan. Sekarang dia harus pergi. Setelah ibunya pergi, Garam baru tahu, awalnya Jiang Mi memberikan sejumlah besar uang kepada ayahnya untuk mendapatkan kesempatan bersamanya selama 3 tahun. Dalam proses mencari ibunya, Garam menyelidiki hubungan antara Jiuen dan dia. Lebih dari setengah uang yang diberikan kepada ayahnya dan pembayaran hutang lainnya dibayar oleh Jiuen. Garam menduga dia adalah tugas yang disebutkan ibunya. Mengetahui bahwa Jiuen juga mencari Jiang Mi, dia datang ke bar untuk bekerja paruh waktu. Dia berharap bisa mendapatkan informasi tentang ibunya. Sekarang melihat Jiuen dan Dayang saling mencintai, Garam khawatir dia akan menyerah mencari Jiang Mi. Itu sebabnya dia meletakkan foto ini di kamar Jiuen. Jiuen dan Presiden mengetahui asal-usul cerita, keduanya tidak menyangka Jiang Mi sudah memiliki anak. Saat itu, ketika masih di dunia gangster, Presiden diam-diam mencintai Jiang Mi, sering mengintipnya. Setelah itu baru dia mengetahui keberadaan Jiuen dan menyelamatkannya setelah Jiang Mi pergi. Keduanya telah bekerja sama sampai sekarang. Dalam proses mencari Jiang Mi, Presiden dan Jiuen mengetahui bahwa dia pernah menjadi pelacur. Sekarang mendengar Garam mengatakan yang sebenarnya, Presiden curiga Jiang Mi sengaja mendekati Jiuen agar dia membantunya membayar hutang. Bagaimanapun juga, Presiden berharap Jiuen menyerah untuk mencari Jiang Mi. Hiduplah dengan baik bersama Dayang, Jiuen punya pendiriannya sendiri. Mungkin pencarian selama 5 tahun terakhir telah menjadi obsesinya. Sekarang dia hanya ingin ada hasilnya. Dayang di sisi lain juga menemukan sesuatu tentang Jiang Mi. Dalam perjalanan pulang dia bertemu dengan tetangga laki-laki yang sudah tua, melihat dia membawa banyak barang. Dayang berlari untuk membantu, tetapi dia melihat sebuah jam di rumah pria tua itu. Terlihat persis seperti yang ditinggalkan Jiang Mi untuk Jiuen. Pria tua itu mengatakan bahwa dia pernah membuka toko reparasi jam. Jiang Mi pernah meninggalkan alamat ketika dia datang ke toko, tapi dia tidak ingat di mana dia menuliskannya. Dayang dengan perasaan campur aduk buru-buru pergi. Dia merasa tidak tenang, khawatir Jiang Mi masih merindukan Jiuen. Dia bingung apakah harus memberitahu tentang hal ini atau tidak. Setelah berpikir berulang kali, Dayang memutuskan untuk pergi ke rumah pria tua itu untuk mencari alamat Jiang Mi terlebih dahulu. Alamat itu tidak ada di rumah. Dia curiga ketika Jiuen datang ke rumah untuk membersihkan, mungkin dia salah membuangnya ke tempat sampah. Dayang tidak menyerah, dia lari ke tempat sampah untuk mencari. Secara kebetulan dia terlihat oleh Jiuen. Dia berbohong bahwa dia ingin melihat apakah ada sesuatu yang bisa digunakan. Jiuen tidak tahu yang sebenarnya, tetapi dia tahu bahwa barang-barang di rumah Dayang menumpuk dan dia belum selesai membersihkannya, jadi dia tidak boleh mengambil apapun lagi. Dayang tidak menemukan alamat di tumpukan sampah. Kembali ke rumah pria tua itu, dia melihat Jiuen ingin membuang kalender. Pria tua itu menghentikannya, mengatakan bahwa dia sering menulis nomor telepon di atasnya. Dayang mendengarkan, dan ketika Jiuen tidak memperhatikan, dia langsung mencari, dan benar saja dia menemukan alamat Jiang Mi di sana. Kebetulan Presiden datang untuk berbicara dengan pria tua itu. Dia menceritakan bahwa Dayang sedang mencari alamat gadis yang memperbaiki jam itu. Awalnya dia mengira Presiden tidak mengenal Jiang Mi, tetapi ternyata mereka sangat akrab. Dulu, Presiden melihat jam tangan Jiang Mi di rumah pria tua itu, dan juga memperhatikan buku catatan yang berisi alamatnya. Ketika pria tua itu tidak memperhatikan, Presiden diam-diam merobek halaman itu. Tujuannya adalah tidak ingin Jiuen melihatnya. Tanpa diduga, alamat itu akhirnya didapatkan oleh Dayang. Pada malam hari, Jiuen memasak makan malam untuk 4 gadis itu. Dayang pergi keluar untuk membeli anggur dan secara tak terduga bertemu Jiang Mi, tetapi keduanya tidak saling mengenal, hanya orang asing yang tidak sengaja bertemu. Setelah itu, Jiang Mi datang untuk mencari pria tua itu untuk mengambil jam tangan. Pria tua itu bertanya apakah Jiang Mi mengenal Dayang. Dia baru pertama kali mendengar nama itu dan mengatakan tidak kenal. Di meja makan di sisi lain, semua orang berbicara dan tertawa dengan gembira.
Somi mengetahui hubungan antara Jiang Mi dan Jiang Mi dari mulut Garam. Dia khawatir Jiang Mi tidak bisa melepaskan Jiang Mi, takut Dayang akan terluka. Dayang juga bingung apakah harus memberitahu alamat itu kepadanya atau tidak. Tepat pada saat ini, Jiang Mi tiba-tiba menerima telepon dari rumah sakit. Dia dan Dayang bergegas ke sana. Baru sekarang mereka tahu bahwa Presiden menderita kanker. Jiuan marah karena dia menyembunyikannya darinya. Presiden dengan terus terang mengatakan bahwa dia telah menderita penyakit itu sejak dia mengenal Jiuan. 5 tahun ini adalah waktu yang terlalu lama. Dia sangat berterima kasih kepada Jiuan karena telah menjadi kerabatnya. Harapan terbesarnya sekarang adalah melihatnya bahagia. Dia kemudian memohon Jiuan untuk tidak mencari Jiang Mi lagi. Dayang mendengar percakapan antara dua orang itu. Dia tidak tahu persis bagaimana sikap Jiuan. Presiden berbicara empat mata dengannya. Dia meminta Dayang untuk tidak memberitahu alamat Jiang Mi kepada Jiuan. Dia sudah menderita selama 5 tahun ini. Sekarang tidak mudah baginya untuk keluar. Presiden tidak ingin dia runtuh lagi. Dalam perjalanan pulang, Dayang mengingat kata-kata Presiden. Dia merasa sangat canggung, tapi akhirnya dia tetap memberikan alamat Jiang Mi kepada Jiuan. Dia berharap dia bisa melepaskan ikatan di hatinya. Biarkan Jiuan membuat keputusannya sendiri. Saat dia melangkah masuk, Dayang berlinang air mata. Dia mendorong orang yang dicintainya dengan tangannya sendiri. Itu sangat menyakitkan baginya. Tapi Dayang menginginkan cinta yang sederhana. Dia juga ingin Jiuan tidak perlu khawatir lagi. Jiuan mengikuti alamat itu ke tempat tinggal Jiang Mi. Dia berbalik beberapa kali tetapi akhirnya tidak masuk. Jiuan meletakkan surat di kotak surat rumah Jiang Mi. Dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya saat itu. Dia juga berharap Jiang Mi tidak merasa berhutang apapun padanya. Bagaimanapun juga, dia berharap dia hidup dengan sangat bahagia. Ketika dia duduk menunggu bus, sepasang sepatu muncul di depannya. Melihat dari bawah ke atas, dia menemukan bahwa ini adalah Jiang Mi yang telah hilang selama 5 tahun. Dia berkata kepada Jiuan, sebenarnya dia adalah orang yang menyelamatkan hidupnya saat itu. Pada hari Jiuan ingin mengakhiri hidupnya, Jiang Mi juga naik ke jembatan dengan niat yang sama. Dia sangat muak dengan hidup yang berteman dengan alkohol. Dia tidak memiliki harapan lagi untuk masa depan. Dia hanya ingin mengakhiri hidupnya. Ketika dia melihat orang yang memiliki niat yang sama dengannya, Jiang Mi tiba-tiba merasa bahwa dia tidak boleh menganggap remeh kehidupan seperti itu. Kata-kata yang dia berikan kepada Jiuan sebenarnya dia ingin mengatakannya pada dirinya sendiri. Jiang Mi sangat berterima kasih atas waktu yang dihabiskan bersama Jiuan. Itu membuatnya merasakan kegembiraan dan kebahagiaan untuk pertama kalinya, tetapi pada akhirnya dia tetap memanfaatkannya untuk membayar hutang. Bahkan jika dia menghilang dari kehidupan Jiuan, Jiang Mi akan selalu merasa menyesal. Sekarang dia hanya berharap dia bisa sepenuhnya melepaskan masa lalu, bertemu dengan gadis yang lebih baik dan menjalani kehidupan yang bahagia. Jiuan memberikan sapu tangan kepada Jiang Mi yang berlinang air mata. Bagaimanapun juga, dia pernah menariknya keluar dari lumpur. Oleh karena itu, dari lubuk hatinya dia sangat berterima kasih dan juga berharap Jiang Mi bisa hidup dengan nyaman. Keduanya sepakat untuk mengakhiri masalah ini. Pada saat yang sama, Dayang berjalan mondar-mandir di halaman dengan cemas, khawatir Jiuan akan kembali ke sisi Jiang Mi. Sampai dia masuk ke kamar barulah, dia melihat bahwa dia telah mengirim banyak pesan kepadanya, mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengannya segera. Dayang melemparkan teleponnya, bersemangat berlari keluar untuk mencari Jiuan. Jiuan tidak melihat dia menjawab dan tidak ada yang mengangkat teleponnya. Dia khawatir sesuatu terjadi pada Dayang. Dengan panik berlari ke rumahnya, keduanya bertemu di jalan. Dayang berlari ke pelukan Jiuan dan menangis terseduh-seduh. Dia tahu bahwa Jiuan telah bertemu dengan Jiang Mi dan melepaskan ikatan di hatinya. Dayang secara proaktif menciumnya. Jiuan memeluk Dayang dengan erat dan mereka berciuman dengan penuh gairah. Setelah itu, atas bujukan Jiuan, Presiden setuju untuk pergi ke pusat pengobatan. Dia menyerahkan bar itu kepadanya dan Garam. Garam juga telah menghubungi ibunya, setuju untuk mendirikan klub sambil bekerja paruh waktu di sini. Semua orang mengantar Presiden, menyemangatinya untuk berjuang melawan penyakitnya. Cepat kembali, meninggalkan tempat yang akrab ini, dia benar-benar enggan. Presiden mengingat masa lalunya dan Jiang Mi. Jiang Mi pernah dilecehkan oleh pelanggan yang mabuk, dia datang untuk membantu. Siapa sangka Jiang Mi sama sekali tidak berterima kasih. Dia tidak menyukai gangster, karena hidup mereka sangat berbahaya. Karena Jiang Mi tidak suka, Presiden menarik diri dari geng, kembali bekerja dengan jujur. Sayangnya setelah itu Jiang Mi menghilang, tidak memberinya kesempatan untuk bersamanya. Di sisi lain, pengacara Kun melihat bahwa Sanga masih bersemangat untuk menjadi desainer perhiasan, untuk membantunya mewujudkan mimpinya. Dia menghabiskan sepanjang malam mencari toko yang merekrut desainer di internet. Sanga berhasil melewati wawancara, dan pada saat yang sama mendapatkan produknya sendiri, berkat upaya tanpa henti. Dia percaya itu semua berkat pengacara Kun. Dia secara pribadi merancang 2 cincin,
dan mereka memakainya untuk satu sama lain, berjanji untuk bersama seumur hidup. Sanga sangat ingin tahu mengapa pengacara Kun selalu merencanakan segala sesuatu. Dia mengatakan bahwa sejak kecil hingga dewasa, semua yang dia lakukan diatur oleh ibunya. Dia tidak pernah bisa membuat keputusan sendiri. Hingga dia bertemu Sanga, semangatnya yang mandiri dan bebas benar-benar menariknya. Sejak berada di samping Sanga, pengacara Kun perlahan menemukan tujuan hidupnya. Dia tahu apa yang paling penting dalam hidup, tapi terkadang dia tidak percaya diri, jadi dia merencanakan setiap kencan dengan Sanga, ingin memberinya yang terbaik. Sanga sangat tersentuh setelah mendengar pengacara Kun berbicara. Dia juga mengumpulkan semua keberaniannya untuk mencium Sanga. Keduanya merasa sangat beruntung telah bertemu satu sama lain. Beralih ke Somi, pada hari ulang tahun ayah tirinya, ibunya memanggilnya pulang untuk makan. Somi mengumpulkan semua keberaniannya untuk kembali. Ibunya menceritakan kisah tentang kakak laki-lakinya. Awalnya ketika dia menikah dengan ayah tirinya, anak laki-laki itu salah mengira dia adalah pihak ketiga yang merusak kebahagiaan keluarga. Jadi dia sangat membenci ibu dan anak itu. Kemudian, setelah mengetahui kebenaran, kakak laki-laki itu pernah menangis dan meminta maaf kepada Somi di depannya. Ibunya menghela napas bahwa anak laki-laki itu adalah anak yang cukup sensitif. Tidak mudah untuk membuat keluarga menjadi harmonis seperti sekarang. Ketika Somi pergi, kakak laki-laki itu berinisiatif mengantarnya. Melihat ekspresinya yang ragu-ragu, Somi tahu kakak laki-lakinya ingin meminta maaf, tetapi dia menghentikannya. Dia sangat senang karena kakak laki-lakinya menyadari kesalahannya, tetapi dibandingkan dengan itu, mampu mengatasi ketakutan membuatnya lebih bahagia. Sejak saat itu, Somi dengan nyaman menerima tatapan semua orang, tidak lagi menghindar dan takut seperti sebelumnya. Selain itu, karena meluncurkan model baru, toko itu berbisnis dengan sangat baik. Namun, selain pekerjaan, Somi juga memiliki hobi lain, yaitu menjadi pemandu sorak untuk mendukung tim garam. Bisnis Heizu dan teman sekamarnya juga semakin baik. Meskipun mereka tidak menjadi kekasih, mereka menganggap satu sama lain sebagai keluarga. Dayang akhirnya menjadi karyawan tetap. Sebelum wawancara, rekan-rekan kerjanya memberikan rencana kepadanya. Selama wawancara, pemimpin tim dan Jin Hong juga membicarakan hal-hal baik tentangnya. Kemampuan Dayang diketahui semua orang, tetapi sayangnya, karena ada orang yang lewat pintu belakang, akhirnya Dayang tetap tidak lulus. Selama masa pengangguran, dia memutuskan untuk menyusun barang-barang peninggalan ayahnya. Melihat barang-barang yang akrab, memikirkan ayahnya yang berjuang sendiri untuk membesarkannya, Dayang tidak bisa menahan tangis. Untungnya ada Ji-hoon di sampingnya. Setelah ini dia tidak akan sendirian lagi. Ji-hoon pindah ke rumah Dayang untuk tinggal bersama mereka. Gadis-gadis itu baru saja membuka mata sudah ada sarapan lezat. Sepanjang hari mereka sangat bahagia. Tidak lama kemudian Jin Hong mengundurkan diri, membuka perusahaan iklannya sendiri. Dayang pergi untuk wawancara dan kembali menjadi karyawan yang bekerja di bawah Jin Hong. Di sisi lain, Presiden menceritakan kisahnya dan Jang Mi kepada pasien lain. Tanpa diduga, karakter utama tiba-tiba muncul di rumah sakit. Presiden mengungkapkan isi hatinya, karena Jang Mi tidak menyukai gangster, jadi 5 tahun yang lalu dia berhenti. Jang Mi tahu dengan jelas niatnya, dan dia tahu bahwa Ji-hoon membantunya membayar hutang juga berkat jasa presiden. Dia benar-benar sangat berterima kasih padanya. Keduanya telah melewati kepahitan hidup, dengan tenang menikmati kedamaian saat ini. Hari yang indah kembali, semua orang mengadakan pesta di rumah Dayang, menikmati perasaan bahagia saat dikelilingi oleh cinta dan persahabatan. Semua orang pernah ragu, pernah tersandung dan gagal, tetapi untungnya ketika melewati kesulitan-kesulitan itu, setiap orang menemukan arah untuk hidupnya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk memeluk kehidupan baru. Film ini berakhir di sini, ulasan hari ini sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa tekan suka dan ikuti saluran ini untuk menantikan film-film yang lebih bagus.